Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk tidak makan dan minum selama acara berlangsung. Yang ketiga, para peserta yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun dapat didampingi oleh para kakak fasilitator dari SMB Damanusari di ruangan yang terpisah agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian acara ini akan memiliki sesi tanya jawab yang diadakan setelah paparan dari pembicara selesai, di mana setiap penanya akan mendapatkan 1 kali pertanyaan dan dapat menambah pertanyaannya bila tidak ada penanya lain. Untuk menjaga privasi, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di secarik kertas yang bisa dimintakan nanti, ataupun langsung mengacungkan jarinya. Baik, dan acara ini akan juga didokumentasikan dan akan diperbolehkan DBS untuk dipublikasikan di YouTube DBS maupun di sosial media DBS. Baiklah para kalian namita sekalian, sebelum lebih jauh saya akan mengundang dulu koordinator fasilitator SMB Damanusari kita yang semua kita sudah kenal, Mami Aikim, untuk memberikan dulu sedikit latar belakang kenapa acara ini sangat penting untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Mami Aikim, silakan. Makasih Pak Edi. Kalau saya maju ke depan kayaknya tepuk tangannya belum terlalu kencang. Sukihotu, Bapak Ibu yang saya hormati, juga para rekan-rekan dari DBS yang hari ini bertugas. Hari ini kami ya, Mami khususnya ya sebagai koordinator Sekolah Minggu Buddhis Damanusari mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang benar-benar menyempatkan untuk hadir di sesi seminar parenting yang sudah lama sekali sih sebenarnya sering diminta oleh orang tua ya. Karena saya pribadi kan orang tua juga ya, merasakan bahwa seminar seperti ini akan sangat besar manfaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak udah nganggu di belakang. Betul sekali, besar sekali manfaat dari seminar-seminar seperti ini. Dan Mami berharap setelah seminar hari sukses, kita mau minta banyak narasumber dari DBS ya. Yang seperti tadi Pak Edi bilang, banyak intelektual dari DBS itu yang punya bakat atau keterampilan yang bisa membantu banyak orang tua di sini dan juga anak-anak murid kita. Tepuk tangan lagi dong buat terbentuknya ya Pak ya, intelektual Buddhis di DBS. Baik, untuk yang harus Mami sampaikan hari ini selain ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, seminar ini udah lama sekali kita wacanakan. Karena apa? Karena kami melihat bahwa di lingkungan seperti ini, lingkungan sekolah minggu ya, masih banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang kami melihat dengan langsung, bahwa beberapa kejadian, saya boleh ya Pak Dokter ya ngomong apa adanya ya. Jadi beberapa kejadian ada terjadi di ruang kelas, kemudian mungkin di sekitar lingkungan vihara kita, bahwa emosional orang tua itu ternyata meledak juga di lingkungan sedamai ini gitu loh. Di ruang kelas saya pribadi pernah anak kelas Rahula yang paling kecil ya, itu usianya cuma 2 sampai 4 tahun. Itu waktu dijemput orang tuanya itu pernah terjadi kekerasan. Jadi si adik kecil ini namanya masih kecil dan anak laki-laki kan nggak bisa diem ya. Ibu-ibu ingat, semakin anak kita aktif bergerak sebenarnya semakin pintar anak itu ya. Jadi karena mungkin saya nggak tahu apa terjadi dengan orang tuanya, anak itu ditabok gitu loh. Ditabok pak gitu loh. Aduh, saya dari jarak berapa meter saya lari mendekati anak itu, saya ambil tuh loh. Dan dia kemudian merangkul saya tuh kayak, maaf ya anak koala ke mamanya kali ya, erat banget. Saya langsung pedih banget ini loh. Yang terjadi hari ini sampai dia begitu reaksinya,
apakah sering terjadikah di rumahnya gitu loh. Saya agak cengeng ya, saya mulai berkaca-kaca ini. Sekali itu, saya sempat pesan sama mamanya, Bu tolong jangan ya, masa depan si anak ini masih sangat panjang ya. Kalau sering terjadi seperti itu nanti anak kita yang baik ini akan berubah loh, menjadi sesuatu yang gimana, orang yang gimana itu satu. Kedua, kita sedang latihan sebenarnya ya, latihan acara untuk event besar kita. Kalau di sini saya minta maaf ya orang tuanya ada hadir ya. Jadi di grup sih ada di info bahwa kita latihan dari jam 10 sampai selesai. Selesainya itu mungkin kalau orang tuanya umat dari kelas pariyati pasti selesai setelah kelas pariyati. Dan dicari sama keluarganya nggak ketemu gitu loh. Mungkin pertanyaannya kepada orang yang kurang tepat ya, yang nggak tahu bahwa kita latihannya di sini gitu. Nah setelah ketemu, Ibu sekali lagi maaf ya, saya harus menceritakan kejadian ini, orang tuanya ada hadir. Si Dede ini kemudian juga mendapatkan kekerasan yang saya pikir nggak seharusnya gitu loh. Dan saya kembali melihat hati saya terluka gitu kan, tidak boleh lagi terjadi. Ya, Bapak Ibu, ini tidak boleh lagi terjadi. Ya, memang zaman sekarang ini saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah tangga kita. Apakah kita generasi sandwich yang harus menghidupi orang tua, anak dan siapapun gitu loh, yang tekanan ekonomi kita berat dan kita berada dalam situasi yang nggak selalu menyenangkan, yang butuh perjuangan. Saya nggak tahu itu. Tapi kita berada di tempat tepat untuk melatih sifat kita untuk menjadi hati yang lembut, ya, bisa berbicara yang baik, yang santun. Karena saya sangat tahu bahwa lingkungan pendidikan itu terbesar di rumah tangga. Anak-anak ibu ke saya cuma 2-3 jam aja setiap hari Minggu. Saya nggak bisa membantu banyak, kami tidak bisa membantu banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi seminar ini kami adakan, itulah tujuannya. Ya, saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita dan saya berharap hari ini banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Dan kembali lagi yang paling saya harapkan adalah bahwa kalaupun hari ini tidak maksimal, Bapak Ibu tolong ya kita sama-sama ya berlatih menjadi orang tua yang lebih baik ya. Karena itu saya pikir cukup itu aja. Kalau ada yang mau tanya, Mami kok akrab ya sama anak-anak saya itu, halo semuanya. Itulah saya ingin menjadi orang tua yang lebih baik dari waktu ke waktu dan bahkan sampai akhir hidup saya, pokoknya saya ingin menjadi orang tua yang baik. Yang bisa berbicara dengan santun, yang bisa menciptakan rasa damai bukan hanya dengan anak-anak, dengan banyak orang. Itu aja ya. Makasih ya. Tepuk tangan lagi untuk Mami Aikim. Ya, kalian Amita sekalian, pastinya sesuai topik kita, beda zaman, beda cara. Tahu cara, hasil sempurna. Dan kita hari ini sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Dr. Mahaputra. Slide-nya boleh dibantu ditampilkan. Ya, Dr. Mahaputra profilnya tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Dr. Mahaputra SPKJ psikiater adalah seorang psikiater lulusan Atmajaya School of Medicine dan University of Indonesia. Beliau sebelumnya juga pernah menjadi seorang dosen di Universitas Atmajaya dan tentunya Dr. Mahaputra juga saat ini praktek sebagai attending psychiatrist di Rumah Sakit Atmajaya, Seci Hospital, dan juga klinik JVMS. Dr. Mahaputra, beliau juga adalah seorang intelektual Buddhis di DBS. Beliau aktif mengikuti pelajaran pariyati dan juga mempelajari abhidhamma dengan sangat baik. Tentunya tidak ada lagi orang yang lebih tepat untuk bisa membimbing kita selain Dr. Mahaputra di siang hari ini. Nah, oleh karena itu, para kalian amita sekalian, mari kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Mahaputra. Selamat siang Bapak Ibu kalian amita sekalian. Baik, ya terima kasih atas introduksi yang luar biasa ya dari Pak Edi. Sungguh saya juga kaget introduksinya kayak gitu, tapi bagus, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu kalian amita, mungkin saya sebutnya gitu ya.
tadi latar belakangnya sudah disebutkan oleh Mami Aikim gitu ya. Jadi di sini kita mencoba menampung apa isu-isu yang kita dapat gitu ya sebagai dalam hal ini orang tua dan perbedaan generasi ini gitu. Tentunya menjadi orang tua itu nggak bisa sempurna dengan waktu pemaparan 1 jam saja, ya. satu jam kurang lebih gitu ya. Belajarnya seumur hidup. Tapi nanti di sini kita akan membuka gitu ya dari keilmuan saya, pengalaman saya ketika praktek masalah-masalah apa yang menjadi dampak ketika kita agak mengabaikan gitu tantangan dan masalah yang ada sebagai orang tua, terutama di zaman sekarang yang teknologi cepat dan agak challenging gitu ya. Jadi saya langsung ke next ya. Lewat masuk deh. Oke, ya. Nah, di sini siapa yang merasa, Bapak Ibu kalian wanita ya, siapa yang merasa menjadi orang tua itu mudah? Boleh tunjuk tangan? Oh iya, oke, nice. 1. Siapa lagi yang bilang mudah? Oke. Boleh mungkin dari Ibu saya tanya dulu kira-kira mudahnya gimana biar saya ngerti. Biar kita sama-sama ngerti, kita sama-sama belajar nih mudahnya di mana. Silakan Bu, Ibu siapa dari mana? Halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn dari Jakarta. Bagi saya menjadi orang tua itu sebenarnya sangat mudah. Karena basically memang saya sangat suka ilmu parenting. Jadi sebelum saya menikah, sebelum saya punya anak, saya sudah belajar tentang ilmu parenting. Karena balik lagi, saya juga seorang anak dari orang tua saya. Jadi saya banyak sehari-hari pekerjaan, saya kan sering ketemu orang. Jadi saya melihat begitu banyak karakter-karakter orang yang kenapa dia bisa begini dan begini. Ternyata itu semua ilmunya dari ilmu parenting. Jadi hal-hal yang terjadi di masa kecilnya itu yang membuat kepribadiannya itu menjadi fondasi ketika dia dewasa dengan karakternya seperti ini dan ini. Tapi kalau kita bisa mengerti itu akan sangat mudah. Contoh seperti kita semuanya manusia itu punya kebutuhan dasar emosional. Kita butuh rasa aman, kita butuh dicintai, diakui, dihargai, dan kita membutuhkan pengendalian diri yang baik. Dan setiap orang itu punya bahasa cinta. Jadi pada saat saya bisa mengerti, oh anak saya bahasa cintanya seperti ini. Nah dia akan bisa merasakan saya mencintai dia. Sehingga kalau dia ada berbuat salah, saya kasih saran, kasih teguran, itu tidak menimbulkan luka batin. Gitu. Jadi karena dia tahu bahwa orang tuanya mencintai dia untuk kebaikan dia. Jadi itu sangat mudah dan itu sebuah seni sih sebenarnya. Jadi I really enjoy it gitu. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Evelyn ya gitu. Saya pribadi turut bersyukur ya Bu ya. Ibu termasuk salah satu yang sangat jarang sebenarnya kalau misalnya kita lakukan statistiknya. Tapi kita sangat turut bersyukur kalau Bu Evelyn tuh sangat enjoy dan merasa sangat mudah ya untuk menjadi orang tua. Oke. Di sini saya izin paparkan apa yang biasanya dirasakan ya sebagai orang tua gitu. Jadi ya selain Bu Evelyn ya Bu, jadi rata-rata kadang-kadang iya ilmunya kita tahu gitu ya, katanya harus begini gitu ya. Selain ilmunya, mengelola pribadinya itu juga jadi tantangan sendiri gitu. Kita nggak usah ngomongin jadi orang tua lah, kita ngomongin dhamma aja misalnya ya. Mengurangi kilesa dan memperbanyak kusala cita gitu. Itu aja nggak mudah gitu. Ya. Dan untuk diri kita aja nggak mudah, apalagi buat orang tua. Di mana kita itu menjadi contoh buat orang tua. Nah ini ada beberapa hal yang kadang-kadang agak challenging gitu ya. Beberapa orang banyak kan ya bilang menjadi orang tua itu sulit gitu. Ada yang bilang gampang, it's okay gitu ya. Tapi rata-rata itu nggak mudah gitu. Dan rata-rata pada bilang, ini jadi orang tua nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang bilang, oh jadi orang tua harus belajar ilmu parenting dulu. Ya berbeda dengan Bu Evelyn ya bagus ya, saya rasa it's a good thing, ada intuisi untuk belajar. Namun ya rata-rata nggak ada yang ngajarin. Kadang-kadang orang tua bilang, udah kamu punya anak aja gitu. Ya nanti ya biar ada yang nemenin pas sudah tua gitu. Biar nanti kamu nggak sendirian gitu. Tapi pas sudah punya anak, ini saya harus gimana gitu. Nggak ada formalnya gitu, nggak ada sekolah formalnya, nggak ada modulnya. Kalau kita sekolah aja ada modulnya gitu. Dharma Nusari ada modulnya gitu, belajar Buddhis. Tapi orang tua tuh nggak ada modulnya, harus belajar apa dulu. Gitu. Hal yang penting, tapi sekolahnya nggak ada. Matematika penting juga ya, saya nggak bilang nggak penting juga ada gitu. Jadi sebuah hal yang sangat core atau inti dalam
kehidupan kita sebagai manusia malah sekolahnya nggak ada gitu. Nah, ini yang penting ya, dan kita bisa sama-sama nanti mengumpulkan hal penting apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Kemudian, ini paling sering, apalagi kalau orang tua Asian ya, lingkungan Asian. Rasanya tuh jadi orang tua salah dikit tuh kayaknya dikomentarin gitu. Kamu gimana sih ngurus anak begini gitu. Kadang dari orang tua sendiri, kadang dari mertua. Nah itu paling sering nih, mohon maaf nih yang udah jadi mertua ya. Ya jadi maksudnya bukan apa gitu. Kita namanya manusia kadang-kadang bisa keceplosan juga gitu ya. Kadang-kadang kita bisa merasa benar, terus jadi kayak keceplosan gitu. Kadang-kadang, tadi kenapa saya ngomong gitu ya? Tapi ya kita menjadi manusia lah. Itu yang kita latih makanya di sini. Jadi kadang-kadang kita udah capek-capek, dibilang salah, kata mertua, kamu gimana sih jadi istri kok males-malesan? Aduh, kita dari tadi bersihin gimana? Udah kayak gimana gitu. Ini kadang-kadang cara saya gini ya Bapak Ibu kalian yang minta ya. Maksudnya cara saya tuh, saya mengingat kadang-kadang klien ceritanya gimana gitu. Terus saya angkat lagi. Dan siapa tahu ada yang relate gitu ya. Dan merasa bahwa tenang, Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, temennya banyak. Kita berjuang sama-sama di samsara ini gitu. Terus lanjut. Nah, jadi bingung ini mau percaya yang mana. Katanya ASI harus diginiin. Katanya kalau misalnya bayi baru lahir harus dicuci gimana gitu ya. Macam-macam jadi bingung ya. Dan kadang-kadang ya ini tetangga dari mana atau teman dari mana tiba-tiba bisa ngasih sebuah saran, tapi sarannya juga nggak jelas gitu. Kayak dia kayak percaya diri banget gitu, kayak bener-bener yakin banget gitu. Tapi pas kita tanya profesional nggak juga, ternyata nggak gitu. Jadi kita bingung gitu. Nah kita mencoba nggak ikutin, kadang-kadang nanti mertua atau orang tua bilang, kok kamu caranya gitu? Nggak bisa, dari dulu caranya begini gitu. Nah itu jadi apa ya? Pusing juga gitu. Kita ditekan dari berbagai sisi gitu, dari sudut gitu, dari atas iya, kadang-kadang dari suami iya, kadang-kadang suami yang ngurusin anak juga kadang-kadang kena semprot istri juga gitu. Jadi ini posisi yang sulit gitu ya. Kita benar-benar ada blok barat timur, kita benar-benar tertekan di sini gitu, jadi bingung. Kemudian berasa nggak sih kalau jadi orang tuh kayak waktunya habis terus gitu. Kayaknya kurang terus gitu. Kayaknya nih baru pagi nih beres-beres gitu. Udah siang gitu. Waduh bentar lagi suami mau pulang, belum ada makanan begitu. Jadi ada semua hal itu jadi berubah gitu. Yang dulunya kita misalnya sebelum menikah santai pulang, ngopi dulu gitu kan, bisa ke toko kopi ngobrol sama teman, "Hey, lu gimana kemarin bla 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 bla" gitu ya. Sekarang udah beda banget gitu. Kalau ada adik saya bilang katanya semenjak jadi orang tua tuh rasanya kayak jadi orang gila tanda kutip. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada yang online, saya psikiater tapi ngomong orang gila tapi saya cuma meng-quote saja gitu ya. Maksudnya apa? Jadi yang dulunya bisa santai, ini tuh bisa pakai baju tuh kayak setengah-setengah gitu. Karena saking lari-lari anak nangis, apa gitu, ada telepon begitu. Maju mundur gitu, jadi hektik sekali gitu. Waduh emang challenging ya. Ya itu, kayaknya semuanya harus beres, tapi rasanya kayak nggak ada yang bantu gitu. Kalau secara rasional, kita tahu ini ada mertua, ada orang tua, ada suami gitu. Tapi rasanya kayak kerjanya sendiri gitu. Secara perasaannya ya, biarpun kita rasionalnya tahu ya bahwa enggak sebenarnya sih ada aja yang bantu. Tapi kadang-kadang kan kita, aduh kok kayaknya rempong sekali, ada sih yang bantu tapi kok kayaknya gimana gitu. Kayaknya rasanya kayak beberapa saya quote ya, ada yang bilang kayak saya sengsara sendiri gitu. Kayak saya pusing sendiri gitu rasanya ya. Biarpun ada orang ya. Dan rasanya kayak capek banget gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan ya. Nah ini tuh kayak belajar seumur hidup terus nggak ada habis-habisnya gitu. Karena gini, misalnya kita udah punya anak nih, oke anaknya udah jadi remaja gitu. Udah umur 20-an, ya udah bagus gitu. Anaknya punya anak. Kita belajar lagi jadi kakek gitu loh. Ini cucu gimana cara mengelola anak saya yang ngurusin cucunya, tapi ngurusinnya juga ogah-ogahan gitu. Itu jadi orang tua aja belajar lagi gitu kita. Ini gimana cara ngasih tahu anak saya? Ini cucu anaknya dia gitu kan. Bingung juga gitu ngasih tahu anak saya gimana caranya ya. Akhirnya konsultasi ke Bante gitu kan, kelas PS. Anak saya gini gitu. Padahal Bante udah jadi ini udah jadi Bante gitu. Kita nanya ke Bante gitu kan. Ya gitulah. Jadi ini challenging sekali. Peran yang sangat penting. Banyak yang menjadi orang tua, tapi yang ngajarin nggak ada.
ya. Gitu. Jadi saya mencoba berempati, kita semua berempati Bapak Ibu ya. Di sini saya lihat sih secara statistik ada yang belum punya anak juga. Tapi di sini kita sama-sama berkoneksi gitu ya. Sama-sama saling empati bahwa emang nggak mudah gitu. Ada yang bisa, saya surut bersyukur, it's okay, good. Mudah-mudahan bisa saling mengisi gitu ya, saling memotivasi dan saling memberitahu gitu. Begitu. Nah sekarang masuk ke generasi nih, judulnya ya. Judulnya itu kan orang tua generasi Z dan Alpha. Di sini yang ke belakang kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini, nah ini lebih gede. Terima kasih ya, multimedia. Jadi ini gennya ya, generasi maksud saya. Generasi itu, jadi ini penelitian dari luar. Penelitian dari luar maksudnya gimana? Jadi di luar itu, pada peneliti di US gitu, dia melihat, oh tiap generasi kok sepertinya kok karakteristiknya beda gitu ya. Di sini kita lihat ada namanya baby boomer gitu ya. Kalau di media kita sebutnya boomer. Jadi boomer ini rata-rata yang lahir ketika perang selesai. Ya. 1945 kan perang selesai yang besar-besarnya. Besar-besarnya perang selesai. Terus habis perang kan mereka happy. Mereka punya anak banyak. Jadi dibilang baby boomer. Jadi banyak baby yang berkembang banyak gitu. Seperti boom peningkatan ini ya, pertumbuhan gitu. Jadi kayak baby boomer. Nah di sini kalau sekarang berarti dulu zaman ketika dia happy-happynya. Zaman masih wah kita udah selesai perang nih. Saatnya kita menunjukkan bangsa kita juga maju gitu. Jadi biasanya yang lahir ini biasanya ya, belum tentu yang umur segini tuh begini orangnya. 1940 sampai 1959 tuh rata-rata bangga sama backgroundnya, etnisnya gitu ya, negaranya gitu. Jadi kadang-kadang komentarnya itu suka ngebedain. Oh kalau orang ini mah gini, kalau orang ini gini gitu. Jadi generalisir. Ngerti maksud saya generalisir ya? Saya nggak mencoba untuk rasis tapi biasanya arahnya ke sana. Gitu ya, atau orang barat mah begini, orang Indonesia mah begini, begitu-begitu. Nah rata-rata begitu cara pikir ya. Jadi masih menganggap kelompoknya itu yang bagus, kelompok yang lain di bawah kelompoknya. Jadi melakukan perbandingan. Ya kalau di agama Buddhis agak sedikit nyambung itu kesombongan ya, dibanding-bandingin. Nah kalau Gen X ini, nah ini yang mungkin Bapak Ibu termasuk Gen X. Bisa dibilang. Ya jadi tahun 1960 sampai 1979. Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu yang sampai 1979 silakan. Ini juga 1979 Mam, silakan. Ini ibu saya kebetulan. Ya, silakan. Ya, lumayan ya. Kurang lebih saya lihat sih kurang lebih 50% kalau di statistik di situ. Nah, kalau Gen X ini harus mengikuti kebanggaannya baby boomer. Jadi saking baby boomernya semangat gitu ya, yang benar gini, yang ini gini gitu. Nah Gen X itu jadi agak ngikutin. Ibu ketawa kayaknya relate Bu ya. Ya, jadi apa ya, saking semangatnya baby boomernya, jadi Gen X itu jadi yang mana sih yang benar, oh ini katanya gini. Jadi keluarga harus gini gitu. Jadi ke bawah gitu. Makanya dibilang kalau zamannya Gen X biasanya orangnya pada nurut-nurut. Nanti kita akan ke milenial, termasuk saya milenial, itu akan beda. Gitu. Jadi Gen X itu yang bisa dibilang, kalau tadi Mami Ikem bilang seperti generasi sandwich, nanti dia ketekan sama bawahnya. Nah sekarang masuk yang milenial nih, saya termasuk milenial ya. 1980, 1994 gitu. Di sini milenial boleh tunjuk tangan? Oh malah banyak. Ini semangatnya, belajarnya bagus nih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalau milenial ini, jadi kan orang tuanya generasi X rata-rata, atau ada yang boomer juga. Dan udah mulai punya anak yang sifatnya alpha atau Gen Z gitu ya. Nah, milenial ini, ya jadi teman-teman sekalian, kita agak berontak orangnya dibanding Gen Z gitu ya. Jadi agak lebih apa ya, karena kalau milenial itu 90-an tuh mulai ada video game, mulai ada internet,
mulai ada MTV gitu ya. Udah mulai ada apa? TV-TV gitu yang lebih beragam gitu ya. Kalau Gen X mungkin dulu nontonnya TVRI gitu. Atau masih dengerin radio RRI gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa relate gitu. Nah, kalau yang milenial udah mulai agak beragam ya. Jadi udah mulai ada pengaruh dari luar gitu ya, dan mulai seperti kayaknya nggak gini deh gitu. Terus mulai ikut yang milenial, mungkin teman-teman ada yang bisa relate, mulai ada yang kayak gotik-gotik lah, atau misalnya ngepang-ngepang lah gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, kayak misalnya, jadi seperti ada budaya yang biasanya nggak ada di Indonesia tapi jadi lebih ada gitu. Nah sekarang kita masuk yang Z ya Bapak Ibu, karena Wita sekalian. Nah Z ini tadi kan milenial membangkang ya, membangkang kan. Z ini biasanya lebih membangkang lagi. Maksudnya membangkang apa? Bukannya gini ya, bukannya, kamu kok beres-beres dong, itu bersih, kurang kotor nih, bersihin dong cepet gitu. Membangkangnya bukan, enggak saya nggak mau mah gitu. Dia lebih, kenapa harus gitu mah? Kok harus buru-buru gitu? Kayaknya nggak harus deh gitu. Jadi lebih ngajak diskusi gitu, lebih banyak bertanya gitu. Kenapa harus seperti itu? Dimana kalau Gen X bilang, perasaan gue dulu kalau bapak gue nyuruh gitu gue lakuin aja deh. Ya gue tanya-tanya. Tapi kalau Gen Z ini pasti bertanya. Dan kalau misalnya jawabnya apa, dia akan bandingkan dengan informasi yang diajar gurunya, yang dia lihat di internet, yang dia tonton di TikTok, apapun itu. Karena yang ini bisa dibilang Gen Z ini udah seperti pribumi digital ya. Maksudnya itu mereka itu dari lahir itu udah terpapar tablet dan komputer. Mereka cepet banget. Kalau kita bandingin sama Gen X, mereka kalau ketemu tablet tuh udah kayak apa ya? Udah kayak di luar kepala gitu kalau kata orang Gen Z ya. Udah kayak cepet banget, kayak ngerti gitu. Kalau Gen Z nanti, ini mulainya dari mana ya gitu. Dikasih itu jadi lama gitu. Ini gimana sih cara gantinya, kok kamu bisa begitu gitu. Kok kamu bisa relate ya. Itu cara ngirimnya gimana sih, kok kamu bisa bagus tuh gitu. Dimana Gen Z, perasaan gampang banget, cuman begini. Ya relate lah, bisa relate ya, jadi kayak gitu. Nah terus kalau Gen Alpha, nah biasanya ini anak-anaknya dari milenial sama Gen Z gitu. Gen Alpha ini sekarang yang paling tua kurang lebih umur 12-an lah ya, hampir mau remaja lah. Kalau misalnya pakai itu dia udah mulai agak remaja. Nah ini cukup challenging, kenapa? Karena mereka rata-rata hidupnya di era COVID. 4 tahun terakhir ya. Jadi biasanya interpersonal langsungnya kurang berkembang dibanding generasi sebelumnya. Interaksi langsung ya. Kalau Discord atau apa dia cepet loh, komen dia cepet. Iya, TikTok dia cepet gitu. Mungkin yang komen-komen di IG-nya Bante, TikTok-nya Bante mungkin mereka itu. Gak tahu juga ya. Ya, jadi mereka cepet kalau kayak gitu. Menyuarakannya cepet gitu ya. Dan nyari informasinya cepet gitu. Jadi ya Alpha tuh seperti itu. Dari sini challenge-nya. Dan kita akan berfokus ke Gen Z sama Gen Alpha ya. Generasi Z sama generasi Alpha. Challenge-nya di mana gitu. Biar kita sama-sama satu suara dan kita akan diskusi nanti. Pengalaman Bapak Ibu sekalian gimana gitu ya. Yang bersedia. Oke, kita lanjut. Ya, nah sekarang saya masuk ke Gen Z yang lebih diutamakan. Jadi mereka ini seperti pribumi digital atau bahasa Inggrisnya itu kalau Bapak Ibu kalian bisa baca itu dia digital native gitu ya. Mereka itu kritis tadi. Katanya gini, kok gini gitu. Dan mereka tuh pencari kebenaran. Jadi cara pikir mereka sebenarnya sebisa mungkin rasional. Mereka akan mencari info sebanyak-banyaknya dan mencari logisnya. Jadi yang sifatnya kayak budaya-budaya gitu yang pokoknya jangan gunting kuku di malam hari tuh. Mereka akan bertanya itu. Kenapa nggak boleh gitu. Udah pasti Bapak Ibu coba aja. Kalau dia nggak nanya ya kita coba periksa sama-sama deh. Ya, terus yang terakhir tuh sebenarnya mereka lebih open minded sebenarnya. Jadi bukannya mereka membangkang, bukan. Tapi mereka menghargai komunikasi. Mereka lebih seneng quality time-nya. Kenapa harus gitu? Rasionalnya di mana? Di mana kebiasaan komunikasi ini untuk Gen X sama Gen milenial itu tidak biasa. Karena biasa harus nurut. Kalau kayak nanya itu kayak ngelawan balik gitu. Kayak zaman Orde Baru lah Bapak Ibu ya. Ya oke gitu. Jadi biasanya lebih terbuka dan lebih cari cara yang praktis. Makanya kalau misalnya kalau dulu kan, ya kamu harus lakuin ini dulu, muter dulu.
Kenapa? Ya biar latihan gitu. Di mereka nggak ngerti tuh, kenapa harus gitu? Kan tujuan kita ini gitu. Kenapa gue harus muter dulu? Kenapa nggak langsung ke sini aja, mah, pa? Nah, kita kan bingung juga yang generasi X. Ya biar kamu latihan dan yang bener gitu kan. Argumennya yang bener gitu. Dari dulu begini gitu. Kalau yang ini, kalau kita mau ke sana, ngapain kita ke situ dulu? Kenapa kita nggak langsung lakuin ini gitu? Makanya generasi Z banyak yang joki, Bapak Ibu. Banyak yang joki tugas akhir dijokiin gitu. Jadi mereka kan kadang-kadang kalau zaman dulu kan Gen X sama milenial itu masih zaman kita berkembang ya Indonesia ya. Nah sekarang kan sering waktu apalagi saya rasa komunitas kita yang sekarang ini rata-rata menengah ke atas lah gitu ya. Nggak yang melarat banget gitu ya. Nggak tinggal di lingkungan yang kumuh banget gitu lah ya. Nah jadi mereka biasanya lebih berada dan duit lebihnya lebih ada gitu. Yang namanya makanan pasti dapat lah gitu. Tapi duit lebihnya ada. Nah duit lebihnya dipakai apa? Ntar kalau Bapak Ibu lihat belinya yang aneh-aneh Bapak Ibu. Contoh ya subscribe apa ya? Kalau ada game itu dia tuh bisa beli kayak kostum apa gitu loh. Yang kita lihat nih barangnya kagak ada gitu. Tapi mereka pengen banget beli itu gitu. Jadi kayak akunnya itu seperti akunnya terus mereka beli sesuatu di situ. Ya, dan yang kita lihat kita nggak make sense. Itu lu beli apaan? Mahal lagi 200.000 gitu. Dan zaman sekarang juga ada Netflix ya, ada Disney Plus gitu. Nah itu kan semua subscribe semua. Yang barangnya nggak ada. Kita tuh bayar sesuatu hal yang sifatnya account gitu. Nah banyak yang seperti itu. Ya ini, jadi mereka cenderung nanti ngeluarin sumber daya untuk mendapatkan akses langganan sesuatu gitu ya. Terus mereka tuh kayak gengsinya tinggi gitu. Kalau orang dulu beli di Mangga 2, yang penting pakai kelihatan bagus ya udah gitu. Rata-rata bukan semua. Kalau Bapak Ibu nggak seperti ini ya udah saya syukur turut bersukacita sadu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang rata-rata sekarang kalau mereka lihat itu mereka brand oriented loh. Itu mereknya apa gitu. Aku nggak mau pakai itu. Aku maunya pakai merek yang ini gitu. Apalagi sekarang konten banyak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang sebutin outfit lo dari bawah ke atas harganya berapa gitu. Ada begitu saya bingung ya. Saya aja milenial bingung apalagi yang Gen X sama Baby Boomer. Ini ngapain dipamer-pamerin gitu. Kayak gitulah. Jadi kontennya juga mengarahnya ke sana. Dan yang terakhir, hal-hal etis tuh maksudnya kalau misalnya reputasi pabriknya jelek atau produsennya jelek, dia nggak akan beli. Biarpun tuh barang sebagus apapun. Jadi ada seperti itu. Mereka gampang kebawa isu global. Iya, harus. Dan ya komunikasi atau iklan-iklan atau nah kayak politik ini mereka bisa kebawa. Karena mereka kebanyakan ngelihat screen time. Ngelihat screen ya. Nah sekarang Gen Alpha. Gen Alpha itu ya rata-rata kita sebutnya COVID kids. Bukannya dia kena COVID ya. Tapi mereka itu sangat berpengaruh oleh pandemi COVID waktu itu. Sikap-sikapnya, cara pikirnya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi mereka sangat senang cuci tangan. Mereka akan cuci tangan tuh kayak udah kayak kebiasaan gitu. Ya. Mungkin kalau neneknya nggak cuci tangan, mama nggak cuci tangan gitu. Bisa aja kayak gitu ya. Nah, namun COVID Kids ini Gen Alpha ini rata-rata menjunjung tinggi pendidikan dan perbedaan. Jadi yang dulu mungkin tadi saya ngomong pada saat generasi sebelumnya itu lebih kayak banding-bandingin. Kalau sekarang enggak, mereka akan lebih, rata-rata akan lebih, semua manusia sama aja gitu. Bahkan yang perbedaan itu makin dia utamakan, maksudnya perbedaan diutamakan tuh zaman sekarang itu kalau kita ngomongin LGBT itu jadi banyak tuh kategorinya. Nah, generasi sebelumnya akan berpikir ini aneh banget. Apa nih gitu, bikin pusing aja, 2 aja udah pusing gitu. Ini kategori kita bikin KTP jadi banyak kan kalau begitu di approve gitu. Nah kalau buat mereka, I appreciate it gitu, that's you, it's okay gitu. Mereka kan lebih seperti itu. Dan ya pertemanan digitalnya akan lebih banyak gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya Discord lah, ada apa gitu ya, itu semua ada. Itu semua benda-benda yang kita nggak tahu sekarang jadi banyak gitu ya. Nah kebutuhan validasinya tapi tinggi. Jadi mereka tuh, kalau misalnya ada yang punya anak di bawah 12 tahun, mereka kan mereka kan komunikasikan seolah-olah mereka seperti mau pamer gitu. Aku udah bisa gini loh gitu, atau gimana gitu ya. Kalau mereka masih naif gitu, maksudnya masih
masih belum ada sebuah perilaku orang tua yang bikin mereka, kamu jangan begitu, gitu. Kalau masih kita agak lebih demokratis gitu, biasanya anaknya akan melakukan gitu. Kok kayaknya mesti dikasih tahu mulu gitu ya, maksudnya mesti dipuji terus gitu, kayak haus pujian sekali gitu. Dulu gue sih nggak terlalu begitu gitu ya. Salah atau enggak nih, jadi bingung. Salah atau enggak ya kalau saya kasih terus gitu, karena dulu saya nggak biasa dikasih pujian gitu. Terus karir-karir nanti mereka unik. Yang kalau orang dulu, tadi Bante juga bilang ya Dana Makan Pagi, namanya teknik sama dokter itu bagus. Nah sekarang, Bapak Ibu akan lihat, apa ya, cita-cita itu mulai beragam dan aneh-aneh. Ada yang bilang mau jadi YouTuber, ada yang bilang mau jadi influencer, ada yang bilang mau jadi, nah mereka akan bilang nanti freelancer, tapi nggak jelas freelancer apa. Aku mau jadi freelancer aja gitu. Kalau dulu PNS jadi kebanggaan gitu. Kalau sekarang malah bingung, ngapain gue harus capek-capek begitu? Gue mau yang santai gitu, mau pasti gitu. Nanti begitu. Kalau misalnya, kamu mau jadi apa? Itu pertanyaan paling susah buat mereka. Mereka kan diam, bingung gitu. Nggak tahu, aku juga bingung gitu. Kita juga jadi bingung. Kan kalau generasi dulu kan jejak kan, ya saya mau kan kayak gini. Dan ekspektasinya pasti, oh dia serius di situ. Dia kalau orang dulu misalnya dia ikut karate sampai juara, atau misalnya yang penting kamu konsisten di situ, bagus gitu. Nah kalau generasi alfa, Bapak Ibu lihat sendiri, yang namanya konsisten tuh jauh banget. Macam-macam dia kemana-mana, kita bingung gitu. Kadang-kadang dia senang ini, kadang-kadang dia senang ini gitu ya. Bingung deh, coba Bapak Ibu coba refleksikan, bener nggak? Nah di sini pengalaman saya, jadi perbedaan generasi itu juga challenging. Karena apa? Kalau kita memaksakan value di generasi kita, maksud kita kan mendidik ya, biar bagus. Namun kalau misalnya anaknya dididik dengan cara kayak gitu, di dunia yang tidak seperti itu, nah itu jadi stres juga. Di dunia yang seperti itu, maksudnya gini, kalau dunia dulu zamannya Gen X, yang emang seperti itu, nggak ada internet, ya kita main keluar gitu. Tapi, kalau misalnya generasi Alpha, kamu kayak papa mama dulu dong, kita main keluar gitu. Dia keluar kagak ada temennya. Temennya pada main gadget gitu. Masing-masing ada mbak-mbaknya satu, kadang-kadang satu anak dua mbak gitu. Beda gitu. Jadi kita harus ngambil jalan tengahnya Bapak Ibu. Kita nggak bisa maksain mana yang paling bagus, mana yang paling jelek. Kita harus kritis dan bijak. Ini saya mengajak ya, saya juga masih belajar. Saya juga bukan yang paling ahli gitu. Ini saya mengajak kita sama-sama belajar. Bahwa kita harus lebih bijak ketika kita memancarkan meta kita untuk anak-anak kita dan saudara-saudara kita dan lain-lain. Karena apa? Ini pengalaman saya, karena pada akhirnya yang umur 20-an yang generasi Z itu datangnya ke saya. Ketika mereka punya gangguan mental. Yang nggak datang ke saya dengar-dengar ceritanya gitu. Mereka senyum-senyum di depan orang tuanya. Tapi ternyata di balik, kalau Bapak lihat pahanya atau ngelihat tangannya, tiba-tiba mereka udah ada silet-silet gitu loh. Atau kadang-kadang tiba-tiba mereka udah jedotin kepala aja. Kalau kepala kan nggak terlalu kelihatan ya. Gitu. Atau beberapa ada yang jadi ketergantungan alkohol. Dan beberapa ada yang jadinya bawaannya penyalahgunaan obat yang saya resepin gitu. Mereka jadi, saya mau ke dokter aja mau minum obat itu biar tenang gitu. Nah itu biarpun saya resepin saya juga menghindari gitu. Karena bukan jawaban itu. Itu malah saya membantu dia untuk makin ketergantungan. Nah, hubungan dengan generasi itu dengan, kok sekarang banyak ya gangguan mental ketika saya praktek dibanding dulu. Kayaknya dulu tuh yang papa mama saya bilang, yang dosen-dosen saya bilang tuh nggak ada nih kayak gini, ini jadi baru-baru semua gangguannya. Kalau misalnya kita jajarin 7 remaja Bapak Ibu ya, 1. Bukan Fasil ya, Fasil udah bukan remaja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Satunya pasti ada gangguan mental. Kita ke mall, ada 7 anak ngumpul gitu ya, satunya ada gangguan mental. Gangguan mental tuh kalau dulu kan mikirnya kayak stres, depresi gitu kan di kamar, kayak apa, kayak misalnya, ya orang bilang kayak ngomong sendiri lah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Gangguan mental itu luas Bapak Ibu. Nggak bisa tidur 2 minggu itu juga termasuk gangguan mental. Karena apa? Dia jadi nggak bisa sekolah, dia nggak bisa menikmati hidup gitu. Dimana, kebahagiaan orang tua nomor 1 pasti kan kebahagiaan anak ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau mereka,
oke, mereka prestasi bagus, tapi ternyata mereka nggak bahagia. Hampir mereka ngomong, buat apa sih papa mama lahirin saya nggak pernah minta dilahirin. Nah itu kan untuk kebanyakan orang itu sakit ya, pastinya dong. Kita tuh seolah-olah sebagai orang tua kalau anak kita ngomong gitu tuh rasanya kayak, waduh gue sebenarnya pengen dia bahagia. Tapi kok kesannya malah gue memberikan ketidakbahagiaan ke dia dengan melahirkan dia gitu. Dimana kita udah usaha sebisa mungkin tapi mereka ngomong gitu kan tetap aja sakit ya, perih sekali gitu. Nah menyambung hal itu, faktornya apa yang membuat makin banyak tadi? 1 dari 7 itu ada satu persaingannya makin ketat. Makin padat daerahnya, ini saya ngomongin Jakarta dan Jabodetabek ya berarti. Kalau misalnya di daerah mana gitu ya mungkin nggak relevan, tapi karena kita di DBS, saya menyesuaikan lingkungan urban kita. Ya. Persaingan makin ketat, maksudnya apa? Orang makin banyak, lapangan kerja makin sedikit, lapangan kerja yang appropriate makin sedikit. Kalau ngomongin lapangan kerja sebenarnya banyak. Kita jadi apa juga kerja kan, itu termasuk lapangan kerja. Tapi yang appropriate itu yang susah, Bapak Ibu. Ngerti ya appropriate ya? Gajinya cocok, sesuai lah sepadan gitu ya. Bosnya baik gitu. Dan tentunya fasilitas yang baik dia akan mencari orang-orang yang tepat juga gitu. Nggak mau kita jadi punya usaha ngeluarin duit buat orang yang ngasal-ngasalan. Persaingan makin ketat. Yang kedua, mau nggak mau ya, biarpun sosial media itu membantu, tapi ada efek negatifnya juga kalau kita nggak bimbing. Kalau kita nggak rangkul gitu, ngelihatnya yang mana sih gitu. Kenapa? Kalau zaman dulu, generasi X, kita keluar rumah, ketemu teman, kita akan ngelihat dia habis dimarahin mama papanya, dia berantem sama kakek neneknya atau apa, kita ngelihat gitu. Terus kita ketika merasa kita keluar rumah dan habis dimarahin papa tuh galak banget gitu, kita bisa ngelihat kadang-kadang di tangga ada aja yang lebih parah daripada kita. Kita bisa ngelihat itu. Oh ternyata yang itu ini ya papanya galak banget gitu. Untung ya orang tua saya nggak segitunya gitu. Zaman sekarang Bapak Ibu, yang kita lihat di sosial media, nggak ada tuh upload dia habis dimarahin bapaknya. Yang dia upload itu pasti yang indah-indah. Keluarganya indah, oh saya pergi ke Swiss, kata Banda dari Swiss gitu kan. Dengan keluarga saya, fotonya begini lagi gitu kan. Atau di Singapura yang fotonya gini gitu kan. Jadi apa ya, yang ditampilkan seperti itu dan anak-anak melihatnya yang itu. Terus dia bertanya, loh keluarga saya kok gak begini ya? Makanya kalau misalnya dia lagi gak nyaman dan kita ajak untuk bersyukur, generasi Z dan Alpha akan susah. Mereka susah relate ya. Banyak yang lebih buruk, perasaan gue lihat di sosial media bagus-bagus semua. Banyak temennya, jalan-jalan mulu mereka. Ya kamu ingat-ingat anak Afrika, oke anak Afrika, tapi temen gue gak kayak gitu. Nggak mungkin dia sosial media nge-follow anak-anak Afrika gitu. Pasti yang di-follow adalah teman-teman dia yang flexing itu gitu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu bahwa ketika ada cerita tuh saya dengar ya, waktu itu sempat viral. Jadi entah di Twitter atau apa, ibu-ibu ada yang curhat. Sekarang di TK nih serem juga ya. Masa anak saya dikucilkan karena anak saya nggak pernah pergi ke luar negeri? TK loh. Ya, jadi kan anak TK kadang-kadang, ini saya pernah bilang juga ya. Maksudnya saya pernah share, saya pernah berpikir kalau anak-anak lingkungan SD itu sebenarnya agak toksik juga kalau saya pikir. Toksik itu gimana? Mereka tuh saking naifnya, mereka ngeledek tapi nggak dipikirin. Maksudnya gini, misalnya dia dengar, oh ini ibunya tuh, ibunya nih jarang di rumah gitu. Mereka bisa, ini ibunya nggak ada gitu. Terus teman-temannya pada ngikutin. Kadang-kadang lingkungan SD ada yang toksik itu. Bisa ekstrim gitu. Nah terus, menyambung yang tadi, ini anak TK. Terus anak TK kan biasanya, dia dengan naifnya nih gak ada niat. Dengan naifnya ngomong, aku udah pernah pergi ke luar negeri, kamu udah pernah belum? Aku udah gitu. Kamu udah belum? Aku pernah kesini. Oh iya, kamu belum gitu. Ayo kita bikin geng yang pernah ke luar negeri gitu. Ditinggalin yang itu. Itu kasus ekstrim gitu, tapi resiko itu ada gitu. Dan itu sering, kalau di saya, banyak kan pasien-pasien saya, mereka itu kena bully karena dia nggak dipukul sih, nggak diledekin, tapi dijauhin karena bajunya beda. Yang ini bisa pergi kemana-mana, bisa pergi ke resto apa. Jadi kan namanya orang tua kan pengen ke sekolah bagus,
ya dong, biar pendidikannya bagus. Tapi kadang-kadang kalau sumber dayanya pas-pasan, susah kan beliin baju yang ya tadi yang branded itu. Nah kadang-kadang di teman-temannya itu yang jadi pembedaan. Dianya sih sekolah oke, temannya susah karena baju apa tuh gitu. Males gua gitu. Nyarinya yang satu brand gitu. Dulu mah generasi X mana ada begituan. Sekolah mah ya udah baju-baju hitam merah putih itu. Agak ada tuh ngomong-ngomongin yang penting asik, lu asik kita main gitu. Kita main air, kita main apa gitu. Main ikan, sekarang udah gak ada ikan. Bapak Ibu sekarang generasi milenial dan Z itu lebih tahu banyak berbagai aplikasi dibanding itu pohon apa gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin yang X tahu itu pohon ini gitu ya. Oh itu pohon itu. Generasi Z sama X termasuk saya milenial udah gak tahu itu pohon apa. Pokoknya pohon yang kayak gitu aja. Pohon palem dibilang pohon kelapa semuanya. Ya kayak gitu. Ya. Jadi di situ. Untuk kemudian yang ketiga adalah koneksi orang tua dan anak berkurang. Sandwich generation. Tadi ya Mami Ekem sudah ngangkat kita ngasih duit ke orang tua. Biasanya rata-rata boomer ya. Itu berpikir punya anak biar bisa membantu dia saat tua gitu ya. Biarpun ngomongnya gitu, kadang-kadang mereka juga tahu diri sih. Kadang-kadang, nggak deh saya nggak mau ngerepotin anak saya gitu. Itu saya turut bersyukur ya kalau ada yang kayak gitu. Tapi satu sisi buat generasi X kadang-kadang itu jadi pikiran juga. Gitu. Saya harus ngasih duit ke orang tua, saya harus ngurusin anak saya, sehingga pekerjaannya jadi full time. Ya. Akhirnya anaknya di rumah, kalau nggak berisik nih anaknya, kalau misalnya aktif tadi Mami Ekim bilang kadang-kadang beberapa anak aktif saya setuju itu biasanya pinter, dia stimulusnya mau nyari banyak sebenarnya, dia aktif biasanya itu calon-calon entrepreneur ya, perubah keadaan biasanya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita pulang ke rumah jam 8 capek, anak bawel, mah gitu. Kalau kita nggak pernah belajar dulu, kalau kita lagi emosi di atas jam 8 malam, aduh itu paling susah deh. Saya ngomongin sebagus apapun parenting, harus komunikasi. Bapak ibu gak boleh marah gitu. Saya ngomong kayak gitu, jam 8 malam pulang, coba aja. Bisa gak tuh? Kata dokter Putra harus komunikasi gitu. Terus dia datang gitu, Mama mau istirahat dulu. Kamu bisa gak sih diam dulu, Mama capek nih gitu. Akhirnya aduh kenapa gue marah tadi gitu. Ya kayak gitulah. Jadi itu ada challenge-challenge di situ yang sebenarnya nggak semudah teori. Ya dan saya ngerti. Dan itu susah. Akhirnya biar nggak pusing, mah, gue nggak mau marah. Dan lu tonton aja nih, Baby Shark. Tuh tonton lu joget deh Baby Shark sana. Gue nggak mau, gimana? Kita susah ya. Saya ngerti. Dan terakhir kadang-kadang saking banyak kayak informasi media yang serem, anak diculik lah, dulu sempat ada kasus seksual di anak lah dan lain-lain. Wajar dong jadi ibu-ibu gak mau anak kita merasakan itu. Wajar dong kita jadi takut. Akhirnya bentuknya kita jaga ini ya. Kalau bagus syukur, kalau rasional syukur, kadang-kadang kita bisa kebawa jadi lebih ketakutan. Ya, kadang-kadang bisa kayak gitu. Dan itu manusiawi. Kadang-kadang masalahnya bukan di anak ya. Kadang-kadang di kitanya. Maksudnya gini, sebenarnya kita udah tahu nih, ini anak sih udah biasa keluar malam. Tapi karena satu dan lain hal nih, kita misalnya ada stres sesuatu, tertekan karena kerjaan, atau tertekan karena teman meninggalkan kita gitu ya, atau ngejauhin kita. Itu juga isu penting Bu. Bu, geng-geng ibu-ibu itu ya, kebanyakan toksik Bu, beneran deh. Kalau mau punya teman mending 1-2 yang bisa dengerin aja, enak. Kalau udah banyak tuh yang pakai seragam, mesti hati-hati. Ini banyak ketawa relate ya kayaknya. Oke, ya itu. Tapi itu balik lagi ya. Ya kadang-kadang kita lagi stres kayak gitu, kita jadi obsesif ke anak kita. Dimana, kenapa gue waktu itu secemas itu ya? Perasaan dulu anak gue sih biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang bukan di merekanya. Kadang-kadang di kitanya ada isu pribadi, keproyeksinya ke anak. Nah itu juga agak susah tuh, tapi we'll get to that. Ya, jadi itu challenge-challenge saya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjut ke kita agak relax dulu. Nah di sini ini kita agak bukan break juga ya. Ini agak mindfulness tapi mindfulness yang santai. Anak-anak kita itu attention span-nya pendek banget. Dia pengennya cepet-cepet. Kita tahu ya kalau kita Buddhis itu mindfulness adalah satu hal yang penting.
Yang kalau secara klasik itu biasanya mindfulness-nya bentuknya itu meditasi napas dan lain-lain gitu ya. Buat kita mungkin meditasi napas atau meta itu cukup jelas gitu. Mungkin itu pun kadang-kadang ada yang belum jelas juga gitu ya. Nah di sini untuk membuat generasi di bawah kita makin tertarik, kita harus kreatif gitu. Itu adalah contoh salah satu video Bapak Ibu bisa cari di YouTube gitu ya. Mindfulness for Kids. Itu menarik semua. Kadang-kadang kayak ada bola, dia tarik nafas, buang nafas, oke. Ya dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi itu cara yang kita bisa lakukan. Karena mindfulness ini penting. Karena kadang-kadang membuat kita secara kesehatan mental itu nggak impulsif, nggak gampang marah. Kita bisa ngerem dulu. Nah, anak-anak generasi Z sama Alpha sangat membutuhkan itu. Jadi banyak nanti terapi psikologis yang memang arahnya ke mindfulness sebenarnya. Kalau misalnya saya melakukan psikoterapi atau grup terapi, mindfulness pasti ada. Gitu. Jadi bukan hanya di Buddhism, tapi di psikologi dan psikiatri itu diakui dan itu ada penting untuk kesehatan mental. Ini ya, membahas hal itu. Nah ini beberapa pemahaman yang biasa bisa menjadi penghambat komunikasi antara perbedaan generasi itu, khususnya orang tua ke anak. Yang satu, kita masih berpegangan bahwa anak itu harus menurut sama orang tua. Ya. Terus yang kedua adalah kayak seolah-olah tuh hal-hal kecil tuh kayak harus ada benar atau salahnya. Maksudnya gini, ya pokoknya kamu harus mandi jam segini, kalau enggak kamu salah gitu. Kalau kamu nggak bisa ngituin tuh kamu salah gitu. Atau kalau misalnya kamu nggak bisa ngelola emosi kamu salah gitu. Jadi kita kebanyakan pakai label itu. Nanti saya akan jelaskan yang lebih tepat yang mana. Yang ketiga tuh kayaknya tuh mereka harus ngerti tanpa kita harus kasih tahu. Nah itu paling sering. Dimana kita berpikir anak-anak kita tuh harusnya udah tahu ngapain saya harus kasih tahu. Nah kita sebagai orang tua yang harus kasih tahu. Kalau nggak siapa yang ngasih tahu. Jadi kadang-kadang ya kita harus kasih tahu pelan-pelan biarpun kesannya kayaknya dulu gue nggak ada yang ngajarin dah. Gue tahu sendiri gitu. Tapi anak sekarang ya mau nggak mau kita harus kasih tahu karena tadi keterbatasan sosialnya gitu ya. Kemudian yang keempat, kita kadang-kadang saking itu ya berpikir banyak persaingannya, kita jadi kayak mengharapkan anak kita itu untuk bisa mencapai standar secepat mungkin gitu. Kayak misalnya, aduh kok dia masih males-malesan ya, harusnya nih dia udah bisa begini, harusnya udah bisa inisiatif gitu. Padahal dia anaknya masih remaja gitu ya. Dimana sebenarnya nanti saya akan jelasin ya. Kelima, kayak harus bisa ngerti apa yang dia harus lakukan tanpa harus diajarin gitu. Harus bisa mikir sendiri, harusnya kamu bisa mikir sendiri dong gitu. Terus yang terakhir terlalu fokus pada kurangnya anak, maksudnya gini. Anaknya udah bagus nih, misalnya beres-beres gitu kan. Terus ada satu lipatan yang jelek. Nah orang tuanya fokusnya bukan yang udah beres 90%-nya. Kok tuh masih ada lipatan di situ? Beresin lah, kamu gimana sih? Beresinnya kurang benar gitu. Padahal 90% udah benar. Nah, yang pertama nih, anak harus menurut pada orang tua, attitude yang harus kita ubah apa? Jadi sebisa mungkin kita mengerti sudut pandang masing-masing. Dari kita kan mikirnya begini, kita juga tanya, oke, kamu bisa jelasin nggak kenapa waktu itu kamu berpikir seperti itu gitu, biar mama ngerti atau papa ngerti gitu ya. Itu susah kalau di atas jam 8 malam tadi ya. But we'll try, jadi harus ada waktu me time dulu sebelum kita engage kan. Kemudian yang dibanding salah benar, anaknya diarahkan menjadi rasional tidak rasional. Jadi dulu kan memang harus nurut gitu ya, gunting kuku malam hari salah gitu, nggak boleh gitu. Nah kita harus bisa komunikasikan kenapa nggak bolehnya gitu. Misalnya takutnya nanti ke gunting dagingnya nanti berdarah gitu. Jadi kita cari cara supaya bisa gunting kuku tapi nggak sampai berdarah misalnya gitu. Jadi lebih rasional larinya, bukan ke yang mitos-mitos seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah benar salah itu sangat relatif Bapak Ibu, tergantung dari sisi apa. Kadang-kadang suatu hal yang, ini kalau kita nggak ngomongin damai ya, kita ngomongin yang sehari-hari. Misalnya kadang-kadang buka air gitu, buka air. Harusnya dimatiin dong, kita ngelihat kita langsung marah. Kok kamu matiin, kamu buang-buang air nih gitu. Salah gitu, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak hemat gitu, kamu boros gitu. Padahal anaknya lagi keluar misalnya, terus ngambil apa, biar sekalian misalnya, balik airnya biar sekalian bawa ember gitu. Jadi enak langsung gak usah dia buka lagi misalnya. Jadi kita gak tahu sudut pandang dia gimana. Jadi sebelum kita menjudge salah benar, kita cari tahu dulu sudut pandang dia gimana. Kalau lagi capek, mending mundur dulu, jangan komen dulu. Alola dulu. Kemudian tiap anak memiliki potensial dan kapasitas masing-masing. Kadang-kadang kita ngeliat anak tetangga, kok dia udah cepet ya, dia kayaknya mandiri banget gitu. Kok anak kita kayaknya
makan aja mesti, gitu. Kayak apa ya, bukannya kita ngeledek anak kita sendiri, tapi kayak gregetan aja gitu. Tapi kita mesti lihat, ya mungkin anak itu potensi dan kapasitasnya cepet di situ. Nah anak kita mungkin di mana gitu, itu yang mesti kita lihat ya. Dan yang ini, ya kadang-kadang tuh ngomong itu perlu dicontohin sebenarnya. Jadi maksudnya gini, kalau bapak ibu misalnya sama suami istri itu nggak biasa open communication, kalau marah itu yang satu diem, yang satu harus marah gitu. Pokoknya kalau ada yang marah satu diem gitu. Nah itu sebenarnya bukan contoh komunikasi yang baik. Ketika ada emosi, yang benar adalah kita komunikasikan marahnya kenapa gitu. Ke suami istri dulu ya, bukan sebelum ke anak. Karena anak itu kebanyakan nyontoh. Kalau nggak ada ngajarin open communication tuh gimana sih, menyampaikan kekecewaan tuh gimana sih yang benar, yang enak gitu. Namanya berpasangan pasti kecewa kan Bapak Ibu? Benar nggak sih? Kapan sih suami atau istri Anda itu tidak pernah mengecewakan Anda? Kadang-kadang sendal miring aja kadang-kadang kita sebel gitu. Yang bapak-bapak ya kadang-kadang naruh anduk itu di ini ya, di kasur gitu. Nah ibu-ibu udah tahu banget, nyebelin banget. Gitu. Ya, jadi memang wajar ya kita bisa mengecewakan, tapi itu nggak berarti kita jahat banget gitu. Nah yang terakhir juga fokus sama hal baik yang sudah dilakukan. Jadi alih-alih kepada yang tadi 10% belum rapi, 90%-nya you're doing good, 90%-nya good job. Kasih jeda gitu. If you want to grow more, kalau kamu misalnya mau lebih bagus lagi, itu lipetan akan lebih bagus lagi loh gitu. Ada cara ngomong ya. Tapi ini saya kasih introduksi dulu ya, nggak terlalu fokus ya. Nah di sini kita harus berpikir yang namanya dialektik Bapak Ibu. Ini sorry ya, ini teknis baru. Jadi kita berpikir dari berbagai sisi yang ada. Jangan ngelihat dari sisi kita doang. Kita lihat anak kita kenapa begitu ya. Belum tentu nih anak kan berniat buruk gitu. Siapa tahu sebenarnya dia ada cara pikirnya. Yang mungkin cara pikirnya ngaco gitu. Tapi setidaknya kita tahu di mana sih salah cara pikir dia. Jadi alih-alih kita ngejudge di actionnya, kita coba ngertiin cara pikir dia. Oh ternyata cara pikir dia gitu. Nggak harus kayak gitu, mama nggak harus digituin gitu. Kamu gini aja mama udah bahagia gitu. Terus yang kedua, dalam satu objek atau kejadian itu bisa ada dua sisi tertentu. Maksudnya gini, kalau orang dulu banyak kan gini. Bukan orang dulu sih, yang nggak rasional gini. Kalau saya udah puas, pasti saya jadi males. Cara pikirnya gitu. Makanya jangan puas, biar lu tetap rajin. Padahal realitanya kita bisa puas dan kita bisa tetap rajin. Justru kita harus puas dulu biar bisa dapat pondasinya untuk bisa melangkah lebih maju. Gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir, aduh anak gua nggak boleh enak-enakan nih, nanti dia jadi males gitu. Padahal nggak juga. Kemudian berpikir di tengah gitu. Jadi kadang-kadang sebuah aturan itu belum tentu 100% benar, 100% salah. Kita mesti lihat konteksnya dulu. Gitu. Nah itu di rumah tangga sering banget pasti ada. Misalnya aturan nggak boleh keluar malam. Satu sisi, emang nih anak nih udah jarang keluar malam dan memang ini kesempatan dia nih untuk bisa bertemu temennya yang ini gitu. Ya itu kita communicate gitu. Jadi jangan jadi tangan besi juga. Dan menerima keadaan dan berubah bila muncul bersamaan. Jadi kita tuh bisa menerima keadaan. Keadaan itu harus kita terima dulu, baru kita bisa mengubah itu. Kalau kita belum menerima, kita biasa menghindari. Enggak mungkin enggak mungkin. Jadi kita menghindari masalah itu. Tapi ketika, oh benar sih ada masalah itu, benar. Ayo hadapin. Gitu. Dengan menerima kita jadi bisa mengubahnya. Ya. Jadi kita harapannya bisa menjadi orang yang lebih adaptif, fleksibel, rasional, dan bijaksana ya. Oke ini prinsipnya ini keseimbangan aja sih Bapak Ibu. Saya langsung fokus yang ke-6 ini. Kadang-kadang kita bisa terjebak di pole yang antara terlalu cuek atau terlalu ketat, bisa terlalu manjain atau terlalu cuekin gitu ya, bisa terlalu dilepas atau terlalu ketat gitu. Nah kita harus ada di tengah-tengahnya, di 6 faktor ini ya. Jadi sebisa mungkin kita tahu keadaannya kapan harus cuek, kapan harus ketat dan lain-lain. Oke ini nanti slide-nya mungkin saya share aja di grup ya, biar bisa jadi. Oke ini mengenai validasi, jadi ini validasi penting. Untuk bisa mengenal orang lain kita harus bisa validasi dulu. Validasi itu jadi mengkomunikasikan bahwa perasaan, pikiran, dan perilaku orang lain itu kita bisa ngerti kenapa kayak gitu. Alih-alih kita langsung salahin. Biasanya, iya gue capek gitu. Kamu gak boleh capek, kamu harus selalu semangat gitu. Padahal capek kan manusia, jadi kita ngertiin dulu validasinya gitu. Capek, oh capeknya di mana? Oh iya juga ya, kamu udah banyak gitu. Oke. Jadi selanjutnya kamu mau gimana gitu. Ya,
validasi diri. Jadi selain ke orang juga ke kita juga penting. Karena kalau kita nggak validasi diri kita nggak akan bisa validasi orang lain, Bapak Ibu, kalian Anamita sekalian. Susah, berat rasanya. Kayak jadinya kosong gitu. Mau validasi anak kita jadi kosong rasanya. Terakhir itu invalidasi ini kebalikannya. Jadi kayak langsung di label gitu. Kamu gimana sih, lemah banget, masa gitu aja nggak bisa gitu. Masa gitu aja perlu dibantu, gimana sih nggak bisa mikir kamu gitu. Ya itu label-label itu yang kita hindari. Ya. Nah jadi ketika kita validasi kayak gitu, nggak berarti kita setuju. Maksudnya dia mencuri, kita ngertiin dulu. Waktu itu kamu mencuri kenapa gitu. Ya saya pengen banget gini-gini. Oh iya ternyata kamu pengen banget ya. Oke. Next time kalau kamu pengen banget, caranya gimana gitu. Kayak gitu, lebih kayak gitu. Dibanding nggak boleh kamu curi, kamu nggak boleh pengen kayak gitu gitu. Yang salah kan mencurinya bukan pengen ya. Jadi kita mesti bedain antara action dengan perasaan yang dirasakan. Nah kalau perasaan yang kita salahin, kita nanti akan cenderung menekan perasaan kita jadi numpuk. Bapak Ibu di sini ada yang punya psikosomatik nggak? Maksudnya kadang-kadang kayak mual, kadang-kadang dadanya sakit, kadang-kadang sesek, tapi sebenarnya penyakitnya nggak ada. Nah itu rata-rata itu karena numpuk emosi, makan dalam orang nyebutnya. Bapak Ibu nggak mikirin apa-apa, saya ngerti banget. Sebenarnya tapi biasanya ada masalah tapi ditekan. Gue nggak mikirin apa-apa gitu. Aduh perut gue sakit nih gitu. Gue udah ke dokter mana-mana kagak sembuh-sembuh gitu. Biasanya gitu ya psikosomatik. Ya ini komunikasi reflektif tapi karena masalah waktu kayaknya kita tunda aja. Ya. Oke mungkin demikian karena Mita. Ini maksud saya gini, nggak berarti semua tempat, semua waktu itu kita harus komunikasi seperti itu. Maksudnya terlalu efektif nanyain gitu. Karena saya paham kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang sangat berbahaya sehingga kita harus sikapnya seperti agak marahin gitu. Harus ada tegas. Nah saya mengundang Bapak Ibu untuk mengurangi kebiasaan kita ngomong marah dan tegas itu beda. Tegas itu belum tentu kita marah dan ketika tegas tidak berarti kita aku salah cita. Ya, ketika tegas kita tidak berarti aku salah cita atau kita marah gitu atau dosa malah cita. No. Tegas itu kita tegas, ya dia harus kasih tahu seperti itu. Kalau marah, beda. Makan hati, aduh kenapa sih dia begitu, nyebelin banget. Ya, itu. Jadi kadang-kadang kalau dia keterlaluan sekali sampai mencelakakan diri dan orang lain, itu kita harus tegas. Harus marah, nggak bisa diajak ngomong itu kadang-kadang, pada konteks tertentu. Nah ini yang ngajak ngomong tadi, otoritatif itu yang ngajak ngomong tadi. Permisif ini jadi yang kayak kadang-kadang ada sikap-sikap dia yang memang sesuai dengan namanya anak masih lari-lari gitu. Kita nggak bisa berharap anak-anak kita langsung jadi kayak Abri gitu. Kamu kayak om kamu dong, bisa tegas duduk diem gitu loh. Bisa siapa gitu. Nggak bisa anak kita harap kayak gitu. Atau remaja kita harap dia bisa seperti langsung dewasa gitu. Kamu kok nggak bisa sih dewasa dikit gitu loh gitu. Ya. Nah itu kadang-kadang kita mesti agak lewat biarkan yang tidak mencakai diri dan orang lain dan terakhir itu kita harus kasih me time juga. Ketika anak butuh me time kita kasih. Jangan karena kita nggak ada kerjaan dan kita sepi, kita nyariin mereka dan paksain mereka nemenin kita. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Karena kadang-kadang ya dia perlu me time dan kita kadang-kadang butuh orang, tapi kita harus ngelihat juga kita waktu tepat nggak ya gue curhat ke dia. Karena di pengalaman saya memang banyak yang remaja-remaja atau anak yang gangguan mental karena ya dia nampung curhatan ya, bapak ibunya. Dia bingung mau cerita ke siapa lagi. Cerita balik ke mama papa ya mama yang curhat. Akhirnya kemana? Ya udah ke saya kan, profesional. Numpuknya terlalu besar karena let's say sorry ya, masalah perceraian, masalah KDRT yang ditumpuk. Seorang anak itu belum punya kapasitas untuk mengelola itu. It's too much for them. Dan kalau mereka ngerasain ya nggak enak banget gitu. Itu biasanya ya. Mereka baik, mereka coba membuat orang tuanya happy ya, tapi kapasitasnya belum sampai situ. Nah jadi beberapa temperamen anak-anak ya, watak ya. Jadi nggak berarti anak bapak ibu diem dan aktif itu anak bapak ibu diem, terus anak yang lain aktif, nggak berarti anak ibu salah gitu. Wataknya banyak, bervariasi, ada 4 wataknya. Ada yang aktif banget, ada yang sensitif tuh. Kok mama ngomongnya gitu sih, nggak bisa lebih tenang gitu. Terus nangis kan, bilang, kok ngegas banget ngomongnya gitu. Atau kok harus teriak-teriak sih gitu, dia nangis gitu. Dimana kakaknya nggak nangis, dia ketawa-tawa aja. Ada yang kayaknya nanya-nanya mulu, ini yang ketiga. Terus ada yang kayak keras banget gitu.
dikasih tahu nggak bisa. Enggak, I have to do myself gitu. Kita dari balita nih ya, kita mau bantu, dia gini, mau sendiri gitu. Ya kayak gitulah. Jadi temperamennya banyak-banyak dan semuanya punya kelebihan masing-masing. Ya, semua punya kelebihan masing-masing. Gak ada yang jelek, gak ada yang buruk. Nah itu yang harus kita kenali dan kita bantu kembangin sesuai dengan jati dirinya dia. Jadi bisa banget punya 4 anak, 4-4-nya beda. Jangan sampai kita ngomong, kamu kayak kakak kamu dong, lebih begini gitu. Karena bisa jadi dia bakatnya bukan di ngomong. Dia merenung, dia ngertiin perasaan. Oke, dia nggak seaktif kakaknya. Tapi tuh ketika dia sama kita, kok dia baik banget kayaknya. Mama nih minum dulu gitu. Dia lebih pengertian sama mamanya dibanding kakaknya yang aktif itu. Jadi semua anak punya kelebihannya masing-masing. Di sini pesan saya adalah gini. Ketika kita jadi orang tua atau jadi anak, koneksi itu tuh selalu tersimpan di arus kesadaran kita ya. Kalau di psikologis batin, tapi kalau misalnya di Buddhis itu arus kesadaran. Dan kita bisa lihat sama-sama koneksi yang sangat indah, yang tulus itu tuh menggugah kita semua ya sebagai manusia. Karena memang kita semua ya punya meta itu gitu. Dan kita merasakan indahnya itu juga. Dan ditercermin dari video ini. Nah, meta satu orang tua dengan anaknya itu bisa menggugah meta-meta orang tua yang lain gitu. Jadi harapannya kita bisa membuat komunitas DBS ya yang saling menginspirasi satu sama lain menjadi manusia yang penuh cinta kasih untuk anak kita, untuk sesama kita gitu ya. Bukan hanya belajar, tapi kita juga melatih diri kita untuk mengembangkan meta dan mencapai nibbana bersama menjadi seorang Dhamma Wihari. Terima kasih dari saya, terima kasih saya kembalikan ke moderator. Ya, tepuk tangan lagi, sekali lagi untuk Dr. Mahaputra. Baiklah kalian amita sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab saat ini. Pertanyaan bisa langsung diajukan dengan mengacungkan jari ataupun dituliskan di secari kertas. Silakan. Ya, Ibu silakan. Dr. Mahaputra, kita tepuk tangan lagi untuk Dr. Mahaputra. Siang dokter. Ya. Saya mau bertanya saja. Boleh. Kalau bagaimana baiknya kita menghadapi anak yang suka menjawab? Misalnya kita bilang apa sih hal sepele lah kayak kamu udah minum air nggak gitu. Nanti anaknya langsung jawab ya entar gitu. Hal-hal apapun yang kita ngomongin atau meminta anak untuk melakukan, dia pasti menjawab balik. Maksudnya untuk generasi kita yang dulu kan itu menganggap kita kurang ajar banget sih nih anak gitu. Yes, I understand. Dan saya mempunyai suatu kebiasaan tanya balik ke anak, kenapa sih hal seperti itu kamu harus jawab balik gitu. Mama cuma bertanya gitu. Sebaiknya kita bagaimana menghadapinya? Ya, terima kasih itu pertanyaan bagus, tepuk tangan ya. Ibu siapa Bu namanya? Cherry. Bu Cherry ya, iya Bu Cherry itu sering banget dihadapi ya. Saya yakin Bapak Ibu juga ada yang bisa relate dengan keadaannya. Ya, biasanya sih kalau saya akan ngertiin dulu, ini anak tuh arah wataknya kemana sih? Ini emang tukang bawel kah? Atau semua anak saya seperti ini gitu, cuma nih anak doang gitu ya. Jadi saya akan coba ngertiin dulu, emang nih anak sebenarnya di balik itu kecenderungan dia nanya balik atau seperti apa ya? Itu kan juga jawabnya nggak enak ya. Saya bisa bayangkan sebagai seorang ibu, kok gitu banget sama ibu sendiri gitu. Bisa nggak sih lebih enak gitu caranya gitu ya. Nah, saya ngerti. Nah itu ada konteksnya lagi tadi. Kalau misalnya memang lagi buru-buru, memang kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu. Nah, misalnya, nggak bisa, kita harus buru-buru nih gitu. Udah ditungguin orang, itu nggak apa-apa, kita agak lebih paksa gitu ya. Dan misalnya lagi keadaannya santai gitu ya. Nah kita ngeliat nih, ini kayaknya komunikasi kurang efektif deh. Buat saya nggak enak, pasti buat dia juga nggak enak. Karena ketika kita tanya udah minum belum, dia juga kelihatannya agak ini kan, kayak negatif gitu kan. Nah biasanya sih kalau saran saya ini memang biasa nggak biasa dilakukan ya. Udah generasi sebelumnya adalah, oke, nanti jam 12 Mama mau ngomongin sesuatu sama kamu ya. Ngomongin soal komunikasi kita aja gitu. Mama mau ngerti gitu. Ya kita khusus. Jadi kita sediain waktu khusus untuk lebih dalam itu. Ini anaknya umur berapa Bu? Oke, udah bisa biasanya. Jadi oke,
kita serius ya, kamu jangan lihat HP dan lain-lain gitu. Mama mau ngomong nih, mumpung kita lagi nggak sama sibuk, soalnya ini penting gitu. Kalau mama perhatiin, kalau misalnya mama nanyain itu, kamu tuh sering kayak jawabnya kayak gitu. Nah, mama mau ngerti, kamu jawab itu ya kenapa ya gitu, biar bisa mama ngerti dulu. Dan tone-nya bener-bener kayak setara gitu ya, kayak kita nego sama customer gitu. Kan nggak mungkin sama customer kita, nggak bisa gitu, nggak mau, saya nggak mau gitu. Ya, kayak gitulah sebisa mungkin. Jadi kita anggap dia sama-sama dewasa. Nah gitu, nanti dia keluar biasanya, nggak tahu lah, pokoknya nggak mau aja. Mumpung nih ada waktu deh, mama soalnya rasanya juga nggak nyaman kalau kamu jawab itu. Tapi mama pengen ngertiin di kamunya gimana, biar kita sama-sama enak. Gitu. Oke. Nanti kalau kamu udah tahu jawab, kalau mama sih nyamannya, kalau kayak gini, kamu kayak gini, gimana? Kamu bisa nggak kira-kira kayak gitu? Biasanya sih kalau misalnya dia langsung nurut, syukur banget sih. Kadang-kadang sih pengalaman saya nanti ada beberapa layer lagi Bu, nanti ada skenario-nya lagi gitu. Tapi itu yang bisa kita lakukan awal. Tapi prinsipnya adalah kita membuka open communication sebisa mungkin. Nggak tahu gitu. Terus misalnya kita tanya, kira-kira kalau mama sih nyamannya gini, kamu kesulitannya di mana gitu. Benar-benar kayak ngomong sama bawahan sama customer sih Bu. Kesulitannya gimana? Oke, kalau misalnya mama bawain ini, is will helpful for you? Membantu nggak buat kamu? Oh kayaknya iya gitu. Jadi benar-benar dewasa. Nah biasanya penghambatnya sebenarnya lebih ke, gila ya anak sekarang kok harus digituin? Dulu gue langsung nurut gitu, itu biasa penghambatnya. Jadi untuk masuk ke open communication tuh nggak biasa. Karena kayak itu nggak biasa buat kita gitu. Makanya ada beberapa hal yang memang kita harus terobos gitu. Yang dari kebiasaan kita, mungkin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Cherry. Baik, terima kasih Dok. Masih ada lagi, silakan Bapak yang pakaian biru. Mohon berdiri dan menyebutkan nama, terima kasih. Terima kasih teman-temannya. Dokter, saya Supriyanto ya dari Jakarta. Ini tadi dokter sudah menyebutkan bahwa memang tiap generasi itu beda ya. Kayak ada generasi Z, generasi Alpha, Gen Z, Alpha. Tadi bilang malah mereka punya ciri-ciri sendiri. Udah itu yang Alpha malah tidak mindful, kurang itu. Apakah itu mungkin perkembangan teknologi ya dan budaya-budaya teknologi barat yang lebih banyak ke YouTube itu mereka mendengar itu kan semua bahan dari situ. Sehingga budaya-budaya barat nilai-nilai mereka tuh lebih dominan ke anak-anak kita sekarang. Ya apakah bisa perlu bilang tidak mendidik mereka sesuai dengan zaman kita, tapi kita perlu dia mendidik mereka menjadi anak yang tangguh kan. Mereka tuh mindful, konsisten, sabar. Nah, itu yang penting sabar. Dengan TikTok yang sebentar itu sehingga mereka kurang konsen ya. Ada, maksudnya apakah benar kita perlu mendidik nilai-nilai kita ke dia? Apa yang kita jalankan udah benar kan? Menurut mereka tidak benar. Nah itu jalan tengahnya itu ada ya. Dan saya mau tanya lagi, sifat-sifat anak itu bisa berubah nggak? Yang tadi 4 sifat itu. Misalnya ada yang sentimental, kita buat dia, wah agak keras gitu, jangan, wah dikit-dikit cengeng gitu lah. Ya gitu, terima kasih dokter. Terima kasih Pak, itu pertanyaan bagus sekali. Ya, saya rasa itu pertanyaan hampir semuanya ada. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya buat Pak Supriyanto ya Pak. Ya, jadi yang pertama, saya setuju. Nggak berarti kita ngikutin arus zaman gitu. Karena apa? Saya yakin nih dari semua kepala keluarga di sini punya budaya keluarga masing-masing. Ya, ada yang mau ditanamkan nilainya yang kita, biasanya sih di keluarga kita tuh orangnya tangguh misalnya. Kita orangnya tuh biasanya orang-orang tuh udah tahu kalau misalnya dikaitkan dengan dagang ya. Misalnya kita tuh biasanya kalau bikin usaha tuh pasti bener lah orangnya jujur-jujur gitu.
Saya setuju. Itu ada, jadi kita mesti bedakan value-value yang memang kita mau tanamkan dan bagus. Mana yang metode, mana yang value, Pak. Metode itu cara. Value itu tuh nilai yang sebaiknya dia ada gitu, yang kita mau kembangkan. Misalnya tadi, Bapak bilang strong. Tangguh. Tangguh itu kan berarti dia ketika ada keadaan dia tegar gitu. Dia bisa ngeliat keadaan, oke, nggak langsung cengeng gitu. Tapi dia ngeliat dulu, oke ini nggak nyaman, tapi saya harus gimana? Itu kan yang kita harapkan sebenarnya. Di situ value yang kita mau tanamkan. Dan itu benar, harus kita tanamkan karena kita yang value-nya. Value-nya itu jujur, tangguh, semangat gitu ya, ceria gitu. Itu adalah value yang kita harus tanamkan, saya setuju. Nah di sini yang kita perlu lebih bijak lagi adalah metodenya Pak Supriyanti, metodenya. Kalau dulu saya setuju, orang tua kita ngomong apa, kita nurut gitu. Nah di sini metodenya kita harus lebih kreatif Pak. Itulah kenapa kita bikin seminar khusus, karena memang ini tantangan khusus. Misalnya kita mau buat dia tangguh, kita harus pastikan dulu, nih anak saya tuh ngeliatin apa sih sebenarnya. Dari 24 jam ini mata dia ngeliatin apa, dia dengerin apa. Nah dari situ kita gunakan itu untuk dibimbing memasukkan nilai kita. Contoh, misalnya dia nonton Marvel Avenger gitu ya. Ada adegan yang ini anak udah hero-nya mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi gitu. Terus, oh itu bagus tuh. Kita kasih selentingan. Kamu suka itu? Suka Pak, ini keren katanya. Itu bagus tuh. Jadi orang harus gitu. Kita kalau jatuh harus bangun lagi gitu. Jadi kita harus ngikutin arus dia tuh kemana. Nah kita angkatnya, kita tekankan yang seperti itu Pak Supri. Itu cara metode-metodenya ya. Maksudnya saya ngomongnya gampang. Tapi kadang-kadang tuh pas di prakteknya itu kita harus peka. Kita bisa masuk dari mana ya gitu. Jadi memang kita nggak bisa pakai metode lama yang langsung straightforward. Kita harus ngikutin arusnya. Karena mereka lebih banyak terbawa arus dibanding berinteraksi sama kita. Jadi kita harus lebih kreatif gitu, mudah-mudahan menjawab Pak. Yang kedua tadi, berubah atau enggak. Jadi secara itu temperamen, bawaan orang seperti itu. Tapi sebenarnya di balik cengeng itu Pak, itu ada kekuatan tersendiri Pak. Artinya dia tuh orangnya considerate sebenarnya. Dari 100 orang lain nih, dia bisa, oh ini kayaknya si tante itu lagi kedinginan deh. Dia bisa notice duluan sebelum orang yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa paksa dia untuk terlalu cuek gitu. Karena peduli sama orang itu bagian dari diri dia. Atau kenyamanan, komunikasi yang lembut, halus, membuat orang nyaman itu bagian dari diri dia. Gitu. Jadi alih-alih kita fokus dia di, kamu lemah banget, dikit-dikit cengeng gitu. Nah kita agak ganti ketik, oh kalau papa lihat sebenarnya kamu peduli sama orang ya, gitu. Kamu bagus ya, gitu. Oke, kamu pedulinya gimana? Jadi kita fokus di positifnya, nanti yang negatif-negatifnya kita bantu. Ini udah bagus nih. Tapi kalau papa lihat sih, kadang-kadang kamu suka emosi dikit ya. Nah kalau emosi gitu kamu ngatasinnya gimana gitu. Jadi kita fokus positifnya dulu, yang negatifnya baru kita coba kelola gitu sih Pak, biasanya tekniknya. Bisa berubah atau enggak? Biasanya kalau temperamen nggak terlalu bisa berubah. Kita cuma bisa mengembangkan sesuai dengan jati diri dia, gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak. Baik, Dokter mungkin kita ke pertanyaan di kertas dulu ya. Ada 2 pertanyaan dulu. Mengapa mengingatkan anak itu tidak hanya sekali tapi harus diulang, padahal demi kebaikannya? Apakah ada cara untuk tidak mengulang? Apakah cara mengulang-ulang itu cara terbaik atau harus gimana? Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kalau saya jadi orang tua mungkin saya akan evaluasi dulu. Ini saya ngomongnya pas lagi apa ya? Dia lagi main kah atau lagi apa gitu ya? Karena kita harus dapatkan full attention-nya dulu. Biasanya paling tergantung anaknya dan konteksnya, tapi biasanya cara standar adalah cara yang tadi saya share ke Bu Cherry tadi. Jadi kita emang harus ada waktu untuk kasih tahu. Kalau mama lihat kamu harus berulang kali dikasih tahu ya. Mama nggak marah nih ya, mama nggak marah. Mama cuma pengen tahu aja gitu. Kamu bener nggak kamu ngerasain gitu. Jadi kayak open communication untuk kita sama-sama tahu gitu. Isu dia di mana sih gitu. Mungkin gitu Pak Edi. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Satu pertanyaan lagi Dokter, bagaimana cara agar dapat memberikan waktu tepat untuk anak memakai HP, untuk main game, nonton, dan lain-lain.
Karena bila anak itu diberikan waktu pegang HP, dia selalu emosi tinggi dan tidak mau berhenti. Namun terutama saat tidak pegang HP, anak mengerti pengaruh buruk akibat kelamaan pegang HP. Tapi saat pegang HP, anak tersebut lupa, terlalu asik bermain dan nonton. Silakan. Saya ngerti sih. Jadi kadang-kadang ada anak yang dia kayaknya logikanya ngerti, tapi actionnya tidak seperti logikanya gitu ya. Nah, bukan hanya anak-anak sih, kadang-kadang kita juga nggak sih? Kita tahu meditasi bagus gitu, tapi cuci baju dulu deh gitu kadang-kadang. Ya, jadi ya mengenai hal itu biasanya ini guideline ya. Kalau di bawah 5 tahun, sebenarnya screen time sebisa mungkin 0. Screen time mandiri ya. Sebisa mungkin nggak sentuh dulu. Ini kalau misalnya udah yang punya anak masih di bawah 5 tahun ya. Itu guideline-nya itu sebisa mungkin 0. Dia kayak sendiri dengan handphone itu sebenarnya sebisa mungkin jangan. Tapi saya paham kan udah berapa yang udah gede dan udah terlanjur dong. Ya kan? Udah terlanjur. Nah itu biasanya kita komunikasikan, kita kurangin ya. Pelan-pelan gitu. Kan kamu tahu bagus gitu ya. Ayolah kita latih pelan-pelan yuk. Mama juga latihan deh gitu. Jadi kayak kita tuh alih-alih menyuruh, kita sama-sama mengembangkan diri gitu. Oke, kamu kan latihan ngurangin smartphone, mama latihan banyakin meditasi yuk gitu misalnya. Nggak harus meditasi, yang lain juga boleh. Pokoknya yang relate yang membuat dia, oke, kita menanamkan value bahwa kita sama-sama berkembang sebagai manusia. Karena kan sebenarnya buat kebaikan sendiri juga ya, mengurangi handphone itu. Jadi oke, ngurangin handphone, waktunya kita pakai yuk sama-sama untuk ini gitu. Jadi kita berkembang bersama. Jadi ada value kebersamaan. Bukan value suruhan, harus nurut. Wah, Gen Z sama Alpha susah deh kalau harus nurut Bapak Ibu. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya. Baiklah, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Silakan, Bapak yang baju merah. Kaos merah. Ya. Halo, Dok. Saya Stefanus dari Jakarta. Saya mau bertanya kurang lebih seperti ini. Pertanyaan saya begini, saya selama ini saya pahamnya gini, kan anak itu dari suami atau istri ya. Yeah. Jadi misalnya saya sama istri saya, ya kan berarti anak saya karakternya ya itu menurun dari saya ya 100%, yang baiknya istri saya 100% maksimal baiknya, atau keburukan saya bergabung dengan keburukan istri saya turun di anak. Menurut saya sih begitu ya. Kenapa? Karena pasti akan relate karena ada gen, ya DNA dan lain-lainnya. Menurut saya begitu. Makanya saya mau tanya ke dokter, apakah itu secara ilmiah benar? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua adalah untuk anak ya. Kalau saya sih kan membuka open gitu ya. Cuman saya bilang sama anak saya, kamu tinggal sebut kamu maunya apa? Karena anak saya generasi alpha ya. Saat ini baru 11 menuju 12. Saya bilang, kamu ngomong aja. Kamu maunya apa, papi mami pasti support lu 100%. Apapun itu. Dan dia juga bingungnya, ya kan, kayak, oh saya suka desain grafis, ya udah oke, disupport iPad dan lain-lain. Dan habis itu cuma hanya 1-2 minggu atau gitu, terus berubah lagi. Kita orang tuh juga, wah oke, nextnya lu mau apa, gitu, fotografi kah atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya saya bilang, kamu tinggal sebut apa aja, karena saat ini ya kita melakukan apapun itu sebenarnya kan hasilin duit gampang sebenarnya. Ya kan, tinggal orang sebenarnya selalu practice make perfect gitu kan. Betul. Nah itu, jadi cuman saya bingungnya adalah gimana membuat dia untuk yang tadi mindfulness ya kan, kemudian yang konsisten dengan satu gitu. Padahal kan kita tahu anak kita tuh di saat ini tuh semuanya serba bisa lah. Ya kan, semua serba bisa. Cuman kita berharap dia fokus pada satu dan dia bisa konsisten di situ. Itu aja sih 2 pertanyaan saya. Konsistensi ya. Makasih Dok. Makasih Pak. Iya oke. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Nah kalau soal genetik itu Pak, itu nggak exactly kayak 50-50 atau 100% gitu. Kadang-kadang bisa 75% dari ibu, 25% dari ayah gitu. Kadang-kadang bisa kayak gitu. Dan itu ya kadang-kadang bisa apes juga. Maksudnya gini, let's say ini 2 orang tuanya tinggi, punya anak nih, tapi 4-4-nya pendek gitu misalnya. Bisa apes gitu sih memang. Jadi kayak itu tuh rada apa ya,
rada random juga, rada acak juga itu balik ke karma masing-masing memang. Ya. Itu emang agak susah kita ngitungnya gitu, tapi memang iya gitu. Kadang-kadang misalnya dua-duanya kayak bapak ibu rambutnya lurus gitu. Ini anak ketiga kok ada keritingnya dikit, dari mana nih gitu. Bilangnya dari omnya gitu. Kan nggak mungkin sama omnya kan, selingkuh kan. Tapi memang genetik begitu. Jadi kayak match-nya tuh kadang-kadang suka agak, bisa dibilang agak random. Jadi nggak bisa terlalu dihitung itu. Tapi biasanya memang apapun yang ada di dia sebenarnya pasti ada di kitanya. Entah dari yang mana gitu. Ya, itu satu. Boleh. Iya. Yes. Kemudian kita mengetahui itu. Yes. Yes. Karena kalau saya itu sebatang itu ya, misalnya kan, ini saya mesti izin dulu ya, ya boleh, boleh. Karena kan kita tahu ya, maksudnya sifat buruknya kita apa ya. Maksudnya bahasnya adalah istri saya tuh kadang suka suka sesuatu lah ya kan. Dan akhirnya anak saya itu ini menjadi karma kembali kepada istri saya. Jadi apa yang perilaku dia terhadap orang tua, saya bilang sama anak saya, kalau kamu terusin seperti itu, nanti anak kamu akan seperti itu. Karena karma itu kamu tanam dari sekarang, saya bilang. Kamu harus putus karma itu di kamu. Kamu jangan ikutin lagi, karena mami kamu dulu begini sama orang tuanya. Saya bilang begitu. Ngerti. Ya kan? Jadi saya bilang, makanya saya berpikir, sampai sekarang ya, maksudnya kan karena dokter kan ahli di bidangnya, saya mau memastikan apakah benar nih pemikiran saya gitu. Kalau salah, ya mungkin saya dapat pemikiran yang lain. Nah kemudian ini relate juga ya kan, bahwa kadang kita itu jangan memaksakan juga ke anak ya. Kadang kan kita merasa bahwa kalau dulu kan saya ini misalnya di kayak kondisi seperti ini ya, dilihatin banyak orang saya ini minder gitu ya. Terus saya nggak percaya diri, terus saya pengen ajarin ke anak saya, papimu bisa loh. Dulu tuh dari yang minder, yang takutan apa saja tuh bisa. Akhirnya saya memaksakan gitu ya, Cuman saya memang ketika ikut Abhidhamma apa saja akhirnya mengerti gitu ya, bahwa itu semua tidak bisa dipaksakan dengan instan gitu ya. Dan anak itu juga bisa stres gitu ya dengan hal itu. Jadi saya berpikir saya akan bertahap gitu ya ngajarin sih. Itu sih relate-nya. Karena apa? Karena kita pasti tahu, kita orang tua pasti alami hal-hal buruk ya. Misalnya dijauhi di pertemanan, ataupun mungkin dulu kita lakukan hal bodoh sampai kita malu gitu buat hadir ke kegiatan alumni apa saja. Karena kemaluan itu kita nggak mau anak kita alami hal yang sama gitu. Makanya itulah maksudnya saya bilang ngajarin anak, mungkin bagi orang-orang tua juga di sini untuk memahami bahwa kita ini harus pahami diri kita, kita pahami pasangan kita, baru kita pelan-pelan ngajarin ke anak. Itu aja sih. Ya, saya setuju Pak. Jadi memang yang sangat ideal adalah kita sebagai orang tua harus mengenali kekurangan kita dulu. Semua orang punya kekurangan, saya punya, siapapun punya gitu ya. Ada, kalau enggak udah jadi arahat gitu. Ya, pasti ada gitu kekurangannya gitu ya. Kita punya luka batin tersendiri. Mama papa kita punya luka batin tersendiri yang akhirnya terproyeksi ke kita juga. Kita jadi menyimpan banyak luka batin juga. Tapi satu sisi kita juga menyimpan banyak kekuatan juga gitu ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kebiasaan kita kalau kita belum berdamai dengan kekurangan kita, kalau kita ngelihat kekurangan kita di anak kita jadi gregetan. Ya, itu manusiawi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, aduh kok dia gitu sih, nggak boleh gitu. Nanti dia dibully sama temennya gitu. Padahal itu isunya kita, yang dulu yang belum selesai. Jadi saking kita nggak mau dia dibully kayak kita memaksakan dia untuk tidak seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu gimana caranya supaya dia nggak seperti itu gitu. Jadi kita juga nggak bisa bimbing dia, cuman bisa, pokoknya kamu harus gitu, kamu harus kuat, kamu harus nggak boleh cengeng gitu. Gimana caranya mah? Nggak tahu, pokoknya harus gitu aja. Karena kita mau ngajarin tapi kadang-kadang kita bingung kan. Ngajarin supaya dia berani gimana sih? Ya kamu harus berani dong. Gimana caranya supaya berani? Ya harus berani aja. Kayak gitu kadang-kadang ya. Ya jadi benar harus kita kelola dan kadang-kadang kita harus cari tahu. Oke, kalau saya tuh berani gimana ya misalnya? Oh saya ingat kata-kata Bante. Berani itu harus gini. Atau saya ingat papa saya pernah ngajarin tuh. Ketika ada misalnya macan, kita gini gitu. Apapun yang kita lakukan gitu, kita lakukan yang terbaik gitu. Mati atau nggak mati, udah karma balik masing-masing gitu. Misalnya ya, kita kayak punya kata-kata motivasi yang membuat kita berani. Itu yang kita share ke anak kita. Mungkin kayak bapak misalnya share ke anak, kalau papa dulu
cemas gitu. Nah sekarang papa berani gitu. Papa berani gara-gara misalnya kalau anaknya lebih lanjut nanya ya gitu. Jadi itu ada hal-hal yang sangat personal yang tiap orang tuh beda. Saya dengan misalnya Pak Edi untuk meningkatkan keberanian pasti caranya beda. Keberanian pasti beda. Saya harus gimana, Pak Edi harus gimana. Nah tapi kalau kita ke anak kita biasanya mirip. Itu yang harus kita kasih tahu yang sebenarnya nggak ada di teori kalau itu. Nah itu setiap keluarga unik punya caranya masing-masing gitu. Nah itu yang penting. Yang kedua tadi, apa Pak, sorry. Oh support, ya support. Nah kalau itu dia, challenge-nya di situ. Gen alpha itu nggak bisa kayak kita dulu, oh jelas saya mau jadi dokter gitu, oh jelas saya mau jadi teknik sipil. Di sini saking banyaknya pilihan, dia juga bingung. Dia nggak bisa nyebut pekerjaan yang dia mau, atau bidang yang dia mau gitu, itu agak susah. Jadi tips dari saya saat ini adalah kita tanamkan value dulu, soft skill dulu Pak. Keberanian atau soft skill ngomong di depan orang gitu, atau misalnya interpersonal gitu, mendingan itu dulu karena saking banyaknya kita nggak bisa spesifik ke satu profesi atau pekerjaan, jadi kita nggak bisa kayak dulu. Ini kita harus soft skillnya dulu biar dia ketika udah matang dia tahu oh ternyata soft skill gue di sini gitu, kayaknya saya mau lebih yang ini deh Pak gitu. Jadi saran saya jangan fokus di kerjaannya tapi di soft skillnya yang mau kita kuatin di dia apa gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Pak Edi. Oke. Baik, kita masih memiliki sekitar 10 menit lagi. Ini pertanyaannya banyak banget. Saya izin bertanya cepat. Ya, boleh. Kita jawab cepat. Oke. Ya. Apakah NLP boleh digunakan untuk mendidik anak? Ya, NLP itu metode, tapi yang utama itu adalah attitude kita. Sebelum metode kita gunakan, meta kita harus kita kembangin dulu. Tujuan kita, kebaikan kita harus kita kembangin dulu gitu. Dan niat baik kita, consideration kita ke anak itu harus kita kembangin dulu. Karena teknik itu kalau nggak ada jiwanya, itu kosong. Kita mau sejago aja ngomongnya kayak gimana, tapi kalau misalnya hati kita nggak di situ, nggak masuk juga ke anak. Nanti cuma bisa ngomong, atau dokter udah ngomong gini gitu. Tapi kok anak saya tetap nggak nurut, cara ngomong gimana Bu? Ya, mama sih mau dengerin kamu aja, ayo coba ngomong gitu. Ya gitu caranya. Tapi yang penting itu metanya gitu. Maksudnya kenapa sih kita sayang anak kita, itu kita kuatin dulu, kita kembangin dulu dalam diri, baru kita keluarkan dengan metode apapun. Itu NLP metode. Jadi saran saya kuatin di kasih kitanya dulu sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan berikutnya dokter. Mohon diminta tips untuk middle child syndrome yang biasanya lebih sensitif karena merasa paling tidak disayang, cenderung cari perhatian berlebihan. Lebih susah dibilangin, sengaja lawan dulu baru dilakuin. Anak kedua saya soalnya sering mengucap ulang-ulang nggak disayang, takutnya dia dendam padahal perhatian kita rata ke semua anak. Thank you dok. Ya, terima kasih. Jadi middle child syndrome itu istilah, kalau di psikiatri itu nggak ada istilahnya, tapi memang fenomenanya ada gitu. Jadi di anak tengah itu kadang-kadang sikapnya agak lebih, buat orang tua ngeliatnya kok lebih aneh nih anak dibanding anak yang lain gitu ya. Jadi mereka emang kejepit soalnya. Biasanya ya, jadi nggak semua nih. Biasanya banyakan itu anak pertama itu menjadi pedoman, panutan. Jadi banyak perhatian ke anak pertama agar dia bisa menjadi kuat, dia bisa jadi pelindung buat keluarganya gitu ya. Nah yang anak terakhir ini kadang-kadang jadi sumber kemanjaan gitu. Kalau sayang gue lagi mau manjain anak, biasanya kasih yang terakhir gitu dan lain-lain gitu. Yang kedua ini nanggung, mohon maaf ya anak tengah sekalian gitu ya. Kadang-kadang bingung. Satu nih orang tuanya biasanya udah sibuk gitu. Terus kadang-kadang manjanya ke yang kecil gitu. Yang keduanya itu kadang-kadang perannya jadi nggak jelas. Ini saya apa? Diandelin juga kagak, dimanjain juga enggak gitu kan. Jadi kayak dia bingung peran dia apa gitu. Peran dia bingung dia apa gitu. Akhirnya nggak ada yang ngasih tahu peran saya juga apa secara nggak langsung ya. Biarpun anak pertama juga kita nggak kasih tahu secara langsung sih ya. Tapi sikap kita biasanya seperti itu. Nah yang anak kedua tuh kadang-kadang gitu. Jadi kayak dia bingung sikapnya di mana gitu. Jadi pesan saya untuk anak yang tengah itu kita kita fokus ke kelebihannya dan kelebihannya dulu sih gitu. Jadi kita attentionnya jadinya jelas gitu dan peran dia di keluarga apa.
oh kamu nih anaknya ternyata peduli ya sama mama, ya bagus deh. Kembangin tuh biar keluarga kita jadi hangat gara-gara kamu gitu. Jadi dia semangat juga di keluarga ini. Tapi balik lagi kasus masing-masing yang benar-benar menjawab. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, anak perempuan usia 15 tahun sangat pemalu, kalau ditanya hampir selalu jawab tidak tahu. Mau makan apa? Tidak tahu, terserah. Jadi bagaimana solusinya? Ya, ini buat saya termasuk yellow flag ya, masih hati-hati. Maksudnya yellow flag tuh gini, coba kalau kita sebagai orang tuanya atau sebagai gurunya, coba kita lakukan yang itu dulu, tatap 4 muka gitu. Ya, dia masih bisa masuk atau enggak gitu. Kalau misalnya udah diajak ngomong gitu, kayaknya susah banget, kita udah bermanuver, apapun susah gitu ya. Ya saya sih berharapnya bisa sih ya, jadi mereka bisa cair dan bisa terbuka gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener mandek banget gitu, mau gak mau harus ke psikolog dulu. Karena saya ada sense itu kayaknya ada yellow flag-nya dikit. Tapi kalau misalnya psikolog dia bilang, oh ternyata masalahnya di sini gitu, nanti dikasih tahu orang tuanya udah gak usah pakai obat atau psikoterapi, udah cukup lah. Gitu. Karena kadang-kadang memang ada kasus yang seperti ini dan itu agak susah. Mau kita otak-atik kayak gimana dari orang tua nggak bisa, kita nggak didengerin. Giliran temennya dengerin gitu. Jadi kadang-kadang perlu eksternal juga. Ya, oke. Baik. Lanjut dok. Anak usia 5 tahun gampang sekali menangis, berantem sama adiknya nangis, rebutan mainan nangis, adiknya nangis ikut nangis. Ya, ya. Bagaimana cara membantu dia untuk lebih bisa mengelola emosi? Oke. Iya ini susah. Kalau misalnya secara metodologinya biasanya saya akan lihat interaksinya dulu gimana gitu ya. Apa sih yang buat nangis? Ini akarnya di mana sih gitu. Saya akan cari ini temperamennya apa, sebenarnya dia maunya apa, ini maunya apa gitu. Biasanya sih yang agak keras yang ya bisa dua-duanya sih, bisa lebih manja atau yang pertamanya terlalu keras gitu. Nah, itu memang saya akan observasi dulu gitu. Masalahnya di mana gitu. Ya kalau 5 tahun itu biasanya mau gak mau kita agak pisahin dulu kalau lagi berantem gitu. Sementara nih ya, biarpun sebenarnya yang lebih tepat adalah kita dalemin gitu. Tapi kita pisahin dulu sambil observasi gitu. Kita misalnya kasih tahu, kamu jangan kayak gitu kan kasihan adik kamu gitu. Atau misalnya, ya biasanya orang kakak yang kasih tahu. Terus ke adiknya juga, ya kamu jangan gituin kakak. Harus seimbang ya, jadi gak boleh satu sisi doang. Dua-duanya harus seperti dikasih pengertian gitu. Jadi dua-duanya sama-sama ngeliat, oh dua-duanya nih dia nggak belain adik saya atau dia nggak belain saya dong. Gitu. Tapi kayaknya agak kompleks tuh kasusnya. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab dulu sekilas ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari kertas, dok mau nanya, bagaimana kalau anaknya tidak mau makan siang walaupun sudah diingatkan dan kasusnya ini kedua orang tua kerja tidak di rumah? Oh, ya. Ini susah nih. Ya, karena kita seperti mau beresin usaha tapi kita jauh gitu ya. Kita mau nih izin keluar gitu, tapi kita jauh, cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Jadi belum tentu dikerjain gitu kan. Susah nih. Iya. Ada beberapa tips sih. Pertama, kalau dia sudah melakukan hal yang baik, misalnya makannya udah deket-deket jam 12, itu yang kita puji. Oh bagus nih kalau makannya jam segini bagus, mama percaya sama kamu, senang sama kamu. Balik lagi kita harus ngelihat dia tuh apa sih yang dia idolakan gitu. Nah itu kita relatein ke situ. Misalnya dia suka K-pop gitu ya, ada yang suka K-pop di sini, ya misalnya gitu. Terus K-pop itu kayaknya orangnya ceria, dia bisa membawa kebahagiaan ke orang nih. Ya kamu kalau makan kayak gitu tuh bisa bikin orang senang, papa mama senang, kamu pasti bisa bikin teman kamu senang. Itu contoh aja, saya nggak tahu, kita mesti lihat orangnya lagi. Gitu. Jadi kita mesti kreatif di situ untuk memotivasi dia. Kalau misalnya udah kayak gitu, wah ya udah, nggak mau diajak komunikasi lagi gitu. Kayak tadi, itu jurus yang paling umum. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir di sini. Silakan Bapak yang baju kuning. Diri dan siang dok. Ya, saya mau nanya. Mungkin boleh di-sharing untuk metode misalkan kita sebagai orang tua, di mana posisi anak kita lebih banyak waktunya ke orang tua kita. Jadi kita di tengah posisinya. Oh iya. Nah posisinya kan kadang kita mungkin metode kita aja, ke anak kita generasi milenial ke alfa udah beda metodenya. Apalagi dari bomber ke alfa. Iya. Mas.
Ya kan? Iya. Nah, kadang kita Iya, berpikir, apakah metode kita yang anak kita yang salah atau dari orang tua kita yang didiknya kurang atau gimana? Ya, itu challenge ya. Nah, itu challenge. Ada lagi pertanyaan Pak? Ya, itu aja sih. Mungkin cara ngatasin sharing-sharingnya mungkin seperti apa? Kayak gitu dok. Oke. Terima Thank kasih. you dok. Satu, nah itu masalahnya sekarang banyak di situ. Nih banyak kan baby boomer ini, generasi awal itu, mereka bangga sekali dengan kejayaan mereka gitu. Jadi kalau beda dikit, salah itu, bagusan dulu, orang dulu mah gini-gini gitu. Pasti itu diangkat nanti, biasanya. Jadi kita harus stand up sih, kayak ya itu kan dulu, sekarang caranya udah beda, zamannya gini gitu. Ya nggak bisa, tapi kan tetap gini. Aduh mah udah beda lah, ya mama saya pakai cara saya ya, soalnya ini udah beda caranya, nggak bisa kayak dulu gitu. Kita sebagai anak juga mesti belajar untuk bikin boundaries ke orang tua ya. Bukannya kita mengabaikan ya, tapi kita tahu kadang-kadang ada beberapa cara yang udah nggak relevan lagi gitu. Sehingga kita memilih untuk pakai cara yang ini, nggak bisa ini yang rasional gitu. Jadi saya tetap sayang mama, mengenai hal itu saya harus pakai cara ini ya mah. Bukan berarti saya nggak nurut sama mama nih, cuman udah harus pakai cara itu, zamannya beda gitu. Ya. Kalau tetap bawel ya mau gimana lah, mama kita sendiri. Tapi kita tetap stand up di kita, cara kita ya. Biasanya mama biarpun bawel lama-lama juga ya ngomel-ngomel aja sih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak, itu memang tapi keadaan yang sulit ya. Oke, baiklah kalian Namita sekalian, karena keterbatasan waktu pertanyaan sesi tanya jawab kami tutup. Tapi saya ada satu pertanyaan dok, kalau misalnya kita ingin konsultasi private di luar dok, mungkin boleh di-sharing jam prakteknya dok. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya secara formalnya memang saya tuh di Suci Hospital sama di Rumah Sakit Atma Jaya. Suci Hospital pagi gitu ya, hari Senin, Kamis sama Sabtu. Jadi paling enak Sabtu sih kalau misalnya Bapak nggak kerja atau ya kalau pagi sukanya di Suci Hospital yang di PIK itu. Kalau misalnya sore saya di Atma Jaya hari Selasa sama hari Jumat. Tapi misalnya Bapak Ibu ketemu saya di DBS itu mau ngobrol silahkan aja. Ya ngobrol. Tapi ngobrol bentuknya ya, jadi saya nggak tahu dalam gitu. Tepuk tangan untuk Dr. Mahaputra. Oke, baik. Demikianlah sesi tanya jawabnya Dr. Mahaputra, silakan kembali ke tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Mahaputra. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ini sesi konsultasinya gratis loh di DBS. Ini kalau dihitung tadi udah berapa juta nih kayaknya. Ya, tapi demikianlah acara di siang hari ini karena waktu juga. Mohon slide bisa ditayangkan. Ya. Terakhir saya tutup dengan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Ikatan Intelektual Buddhis. Kami mengundang para profesional dan intelektual Buddhis untuk bergabung di divisi terbaru di DBS. Bapak Ibu sekalian, bila Anda seorang dokter seperti Dr. Mahaputra, Anda seorang akuntan, seorang pengacara, seorang profesor, apapun profesi Anda, kami mengundang untuk turut bergabung di Ikatan Intelektual Buddhis. Karena di sini kita bisa melakukan kebajikan yang lain, yaitu berbagi dan berdana keilmuan kepada kalian Namita sekalian. Baik, bentuk-bentuknya kita bisa juga turut menulis di artikel di majalah Nanapaba, bisa memberikan seminar dan pelatihan seperti ini, ataupun juga nanti akan diadakan sesi-sesi networking lainnya. Baik. Sebelum saya menutup, saya ada sebuah pesan, nanti akan dikirimkan feedback form untuk acara yang kita adakan di siang hari ini, masukan kritik dari Bapak Ibu sangat kami hargai, mohon diisi. Kemudian bila ingin bergabung, nanti kami juga akan mengirimkan tata caranya di WhatsApp group. Baiklah, Sukiyotun, kalian Atmita semua, semoga apa yang kita pelajari dan manfaat yang kita peroleh, dan terima kasih banyak kepada Dr. Mahaputra sekali lagi, bisa bermanfaat besar dan memberikan kita kebajikan yang besar. Sadu, sadu, sadu. Baik. Tepuk tangan lagi untuk Dr. Mahaputra.